Api di Bukit Menoreh. Cerita, S. Hamintarja. Audiobook, novel silat. Bab 447. Empu Isanata, Ki Sabalintang dan Ki Walat Wulung menjadi sangat tegang. Sejenak mereka justru bagaikan membeku melibat kenyataan yang tidak pernah mereka bayangkan itu. Ternyata kemampuan Sekar Mirah mampu mengatasi kemampuan Nyi Duani. Ilmu Sekar Mirah itu memang lebih tinggi dari ilmu Nyi Duani. Demikian pula tongkat baja putih Sekar Mirah itu, jauh lebih akrab dengan pemiliknya daripada tongkat di tangan Nyi Duani. Dalam ketegangan yang mencengkam itu, tiba-tiba saja Ki Walat Wulung telah meloncat menerkam Rara Wulan. Jari-jarinya segera mencengkeram leher Rara Wulan yang sedang dicengkam oleh ketegangan pula. Rara Wulan terkejut bukan buatan. Tetapi demikian ia menyadari keadaannya, maka jari-jari Ki Walat Wulung telah mencengkam lehernya. Semua orang terkejut karenanya. Bahkan Nyi Duani pun terkejut. Semuanya tidak menyangka bahwa hal itu akan terjadi. Wajah Gelagah Putih menjadi merah. Ia berdiri dalam jarak hanya 2-3 langkah dari Rara Wulan. Namun ia tidak dapat mencegah hal itu terjadi. Waktu yang dibutuhkan Ki Walat Wulung memang hanya sekejap. Rara Wulan benar-benar sudah berada di bawah kekuasaan Walat Wulung. Agung Sedayu dan Ki Jairaga berdiri membeku. Mereka tidak segera menemukan jalan keluar tanpa membahayakan jiwa Rara Wulan. Ki Walat Wulung, berkata Gelagah Putih dengan suara bergetar karena gejolak kemarahan yang membakar jantungnya. Marilah kita selesaikan persoalan ini sebagaimana Nyi Duani menyelesaikan persoalannya dengan Bokayu Sekar Mirah. Jika kau memang seorang laki-laki, aku tantang kau berperang tanding. Jika kau berhasil membunuhku, tidak ada yang akan dapat mencegahmu lagi. Persetan dengan igauanmu, geram Walat Wulung. Lalu katanya kemudian, Nyi Lurah, lepaskan tongkat baja itu. Letakkan tongkat itu perlahan-lahan di atas pasir. Kemudian kau mundur beberapa langkah. Sekar Mirah termangu-mangu sejenak. Sementara itu Ki Walat Wulung membentak. Cepat! Atau gadis ini akan mati. Sekar Mirah benar-benar kebingungan. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Namun ketika kemudian Nyi Duani bergerak mundur, Sekar Mirah tidak dapat mencegahnya. Agung Sedayu, Ki Jairaga dan Gelagah Putih menjadi semakin tegang ketika mereka melihat Nyi Duani memungut tongkat baja putih yang terlempar dari tangannya. Kemudian menyerahkannya kembali kepada Ki Sabalintang. Aku akan segera memiliki tongkat baja putih yang menjadi hakku, berkata Nyi Duani. Aku tidak mengira bahwa perang tanding ini akan berakhir dengan kecurangan seperti ini. Perang tanding ini terganggu sebentar, Nyi Lurah. Dan kita akan melanjutkannya. Jantung Sekar Mirah bagaikan berhenti berdetak. Ia mengerti maksud Nyi Duani. Setelah tongkatnya berada di tangan Nyi Duani, maka perang tanding itu akan dilanjutkan. Tetapi tentu masih tetap dibayangi oleh ancaman bagi jiwa Rara Wulan. Dalam pada itu, Ki Walat Wulung pun berteriak lagi. Cepat, Nyi Lurah. Letakkan tongkat itu. Kemudian kau menjauhinya. Tongkat itu akan diambil oleh yang berhak. Sekar Mirah tidak mempunyai pilihan lain. Ketika ia melihat Rara Wulan menyeringai menahan sakit karena cekikan jari-jari tangan Ki Walat Wulung, maka perlahan-lahan Sekar Mirah pun meletakkan tongkat baja putihnya. Namun tiba-tiba saja Rara Wulan berteriak. Jangan Bokayu. Jangan serahkan tongkat baja putih itu. Biar apa saja yang akan dilakukan atas diriku. Aku sudah siap menjalaninya. Diam, kau anak iblis, teriak Ki Walat Wulung, sambil mengguncang leher Rara Wulan sehingga Rara Wulan mengaduh tertahan. Nafasnya bagaikan tersumbat, sedangkan lehernya terasa sakit. Tetapi Sekar Mirah tidak sampai hati membiarkan Rara Wulan dicekik, dan bahkan mungkin nyawanya harus dikorbankannya. Karena itu, Sekar Mirah pun benar-benar telah meletakkan tongkat baja putih itu. Agung Sedayu, Ki Jairaga dan Gelagah Putih masih berdiri mematung di tempatnya. Keringat dingin telah mengalir membasahi seluruh tubuh mereka. Tetapi mereka masih belum mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Mereka menyadari bahwa jika mereka tidak menemukan jalan, maka salah seorang harus dikorbankan. Jika tidak Rara Wulan, tentu Sekar Mirah. Bahkan mungkin lebih banyak lagi. Selama Rara Wulan masih di tangan Walat Wulung, maka Walat Wulung masih mungkin memeras dengan licik. Setelah Sekar Mirah dibinasakan oleh Nyi Duani yang menurut mereka dilakukan dalam perang tanding,
namun yang tidak seimbang karena Nyi Duani akan mempergunakan tongkat baja putih Sekar Mirah, maka mereka akan dapat menuntut kematian Gelagah Putih atau Ki Jayaraga, atau bahkan Agung Sedayu sendiri. Dalam pada itu, terdengar Kiwalat Wulung berteriak lagi kepada Sekar Mirah. "Nyi Lurah, cepat melangkah mundur menjauhi tongkatmu itu." Rara Wulan masih saja mencoba berteriak. "Jangan Bokayu. Jangan lepaskan tongkat itu." Kiwalat Wulung tidak saja mencekik Rara Wulan. Tetapi sekali lagi gadis itu diguncangnya, sehingga Rara Wulan hampir saja muntah-muntah. Ketegangan benar-benar telah mencengkam, sebagaimana jari-jari Kiwalat Wulung mencengkam leher Rara Wulan. Yang terdengar kemudian adalah suara Empu Isanata. "Ki Lurah, nampaknya garis pepesten ini tidak dapat dihindari. Kami benar-benar tidak pernah merencanakan untuk berbuat sebagaimana yang terjadi. Tetapi jika memang demikian yang harus terjadi, maka terjadilah. Bukan kami yang minta agar Rara Wulan ikut menyaksikan perang tanding ini. Kehadirannya sebenarnya telah melanggar kesepakatan kita, bahwa masing-masing hanya akan membawa 3 orang saksi. Tetapi kalian tidak berkeberatan ketika Rara Wulan menyatakan keinginannya untuk ikut menyaksikan perang tanding ini." "Benar, Ki Lurah. Itulah yang aku maksud bahwa garis pepesten itu harus terjadi. Seandainya Rara Wulan tidak ingin menyaksikan perang tanding ini, maka yang terjadi akan lain. Agung Sedayu adalah seorang yang tidak mudah untuk menganggap seseorang bersalah. Tetapi saat itu Agung Sedayu menggeram dengan wajah yang terasa panas. Kalian orang-orang yang licik. Apakah kelicikan ini telah kalian rencanakan sebelumnya? Jangan marah Ki Lurah. Tidak akan ada gunanya. Sebaiknya sekarang Ki Lurah bersiap-siap untuk menyaksikan bagaimana Nyi Lurah mengakhiri perang tanding ini. Sebentar lagi Duani akan mengambil tongkat yang diletakkan oleh Nyi Lurah. Kemudian, perang tanding ini akan dilanjutkan dengan jujur." "Apa yang jujur?" teriak Gelagah Putih. "Dalam keadaan seperti ini kalian masih mengatakan perang tanding dengan jujur?" Ki Sabalintang tertawa. Katanya, "Sudahlah. Jangan menyesali nasib. Agaknya bagi kalian, nasib memang tidak akan dapat diubah dengan cara apapun." Gelagah Putih menggeletakkan giginya. Tetapi ia masih belum menemukan cara yang terbaik untuk membebaskan Rara Wulan, serta tidak membiarkan Sekar Mirah menyelesaikan perang tanding yang curang itu. Namun dalam pada itu, Sekar Mirah masih belum bergerak mundur meskipun ia sudah meletakkan tongkat baja putihnya. Karena itu, maka sekali lagi Kiwalat Wulung berteriak dengan suara serak. "Nyi Lurah, cepat, melangkah mundur." Sekar Mirah benar-benar menjadi bingung. Namun ketika ia melihat keadaan Rara Wulan, Nyi Lurah merasa tidak mempunyai pilihan. Karena itu, maka selangkah ia bergerak mundur. Namun pada saat itu terdengar Rara Wulan berteriak sekali lagi. "Jangan Bokayu. Jangan tinggalkan tongkat itu." Pada saat itu juga Kiwalat Wulung sekali lagi mengguncang-guncang leher Rara Wulan. Agaknya demikian keras tekanan jari-jari Kiwalat Wulung, sehingga Rara Wulan telah muntah. Bahkan kemudian Rara Wulan itu menjadi terbungkuk sambil memegangi perutnya. Kiwalat Wulung yang tangannya tidak mau menjadi kotor, di luar sadarnya dengan serta-merta telah melepaskan tangannya, dan membiarkan Rara Wulan membungkukkan badannya sambil memegangi perutnya yang mual. Tetapi justru karena itu, Kiwalat Wulung menjadi lengah. Rara Wulan tiba-tiba saja telah menghantam perutnya dengan sikunya. Kemudian dengan cepat mendorong Kiwalat Wulung dengan sekuat tenaganya. Kiwalat Wulung tidak mengira bahwa gadis itu memiliki kemampuan dan keberanian untuk melepaskan dirinya. Bahkan tenaganya ternyata cukup kuat, sehingga serangan sikunya pada perutnya membuat perutnya itu terasa sakit. Kemudian dorongannya juga cukup kuat untuk membuat jarak antara Kiwalat Wulung dan Rara Wulan. Gelagah Putih yang tegang itu cepat tanggap. Ternyata Rara Wulan tidak benar-benar akan muntah. Ia mencari kesempatan untuk melepaskan diri dari tangan Walat Wulung. Karena itu, demikian terdapat jarak antara Rara Wulan dan Kiwalat Wulung, maka Gelagah Putih pun segera meloncat menyerang Kiwalat Wulung yang masih terkejut karena sikap Rara Wulan. Namun Kiwalat Wulung itu sempat melihat serangan kaki Gelagah Putih. Karena itu, maka ia pun berusaha untuk menangkis serangan itu. Tetapi serangan itu demikian derasnya, sehingga Kiwalat Wulung yang belum siap benar menghadapi keadaan itu menjadi terhuyung-huyung beberapa langkah surut.
Dengan cepat Rara Wulan pun segera meloncat ke belakang Gelagah Putih yang siap menghadapi segala kemungkinan. Dalam pada itu Empu Wisanata, Ki Sabalintang dan Nyi Duani sendiri terkejut melihat kesempatan yang dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Rara Wulan. Nyi Duani yang merasa terdesak oleh Sekar Mirah, dengan serta-merta berusaha untuk menggapai tongkat baja putih yang tertinggal oleh Sekar Mirah beberapa langkah surut. Tetapi demikian Nyi Duani membungkuk untuk meraih tongkat itu, kaki Sekar Mirah telah menghantam dadanya dengan kuatnya, sehingga Nyi Duani terlempar dan jatuh terguling beberapa kali. Ternyata dengan tangkasnya Sekar Mirah telah mendapatkan tongkatnya kembali. Dalam pada itu, Nyi Duani yang terguling beberapa kali telah bangkit berdiri beberapa langkah dari Ki Sabalintang. Dengan suara parau Nyi Duani itu pun berkata, "Berikan tongkat itu kepadaku." Iblis perempuan itu berhasil menggapai tongkatnya kembali. Sejenak kemudian, Nyi Duani telah berhadapan lagi dengan Sekar Mirah. Sementara itu, Gelagah Putih telah berdiri di antara Rara Wulan dan Walat Wulung. "Terserah kepadamu," berkata Gelagah Putih. "Apakah kita akan berperang tanding sekarang, atau menunggu sampai perang tanding antara Nyi Duani dan Nyi Lurah selesai?" "Licik kau perempuan binal," geram Ki Walat Wulung. "Jangan berbicara tentang kelicikan," sahut Gelagah Putih. "Sekarang apa maumu? Aku siap melayanimu." Ki Walat Wulung tidak segera menjawab. Sementara itu Sekar Mirah telah bersiap dengan tongkat baja putihnya, menghadapi Nyi Duani yang menjadi semakin gelisah. Dalam pada itu, Empu Wisanata pun menjadi tegang pula. Ia sadar bahwa anak perempuannya tidak akan mampu menghadapi Nyi Lurah Agung Sedayu. Satu akhir dari perang tanding yang sebelumnya sama sekali tidak diduganya. Dalam pada itu, Empu Wisanata pun harus mengambil sikap. Sesaat ia mencoba menilai kekuatan yang ada. Empu Wisanata itu datang berempat bersama dengan Nyi Duani, sementara Nyi Lurah datang berlima dengan Rara Wulan. Menilik sikap dan keberaniannya, Rara Wulan juga memiliki sedikit kemampuan. Tetapi menurut Empu Wisanata, kemampuan Rara Wulan itu dapat diabaikan saja. Empu Wisanata memang agak ragu untuk mengambil keputusan. Namun agaknya Ki Sabalintanglah yang lebih dahulu bersikap. Dengan lantang ia pun berkata, persoalan yang timbul kemudian telah berkembang semakin luas. Persoalannya kemudian tidak sekedar perang tanding antara Nyi Duani dan Nyi Lurah. Tetapi gadis yang ikut menonton perang tanding ini telah menumbuhkan persoalan baru. Bahkan anak muda itu telah menantang Ki Walat Wulung untuk berperang tanding. "Jadi, maksudmu?" Gelagah Putih menjadi tidak sabar. "Kita tidak terikat lagi pada kesepakatan kita. Kau telah melakukan pelanggaran yang mendasar dari perjanjian yang sudah kita buat." "Aku?" bertanya Gelagah Putih. "Iya," jawab Ki Sabalintang. Namun dalam pada itu, Ki Jayaraga yang lebih banyak mendengarkan pembicaraan itu tiba-tiba saja menyahut. "Sebaiknya kita tidak peduli lagi siapakah yang memulai. Kita tinggal memilih. Kita kembalikan pada kesepakatan kita semula, menjadi saksi perang tanding antara Nyi Duani dengan Nyi Lurah, atau kesepakatan itu kita lupakan saja sama sekali." "Kau menantang Ki Jayaraga?" teriak Ki Sabalintang. "Tidak," jawab Ki Jayaraga. "Setan tua! Kau telah mengaburkan kehadiran kita di sini. Karena itu, kita tidak akan terikat lagi dengan kesepakatan yang telah kita buat. Terserah kepadamu. Kami akan melayanimu." Empu Wisanatalah yang kemudian menyahut, "Marilah, jika kita yang tua-tua ini masih harus bermain-main di tepian." Ki Jayaraga mengerutkan dahinya. Ia sadar bahwa Empu Wisanata itu telah memilihnya sebagai lawan. Ki Jayaraga menarik nafas dalam-dalam. Untunglah bahwa ia benar-benar telah sembuh dan bahkan telah pulih kembali. Karena itu, ia pun telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Ki Jayaraga itu sadar sepenuhnya bahwa Empu Wisanata itu tentu seorang yang berilmu sangat tinggi. Sementara itu agaknya Gelagah Putihlah yang tidak sabar lagi. Katanya, "Kita tidak datang ke tempat ini untuk berbicara. Jika kita akan berkelahi, marilah kita berkelahi." Tanpa menunggu lagi, Gelagah Putih pun segera mempersiapkan diri menghadapi Ki Walat Wulung. Kemarahannya rasa-rasanya sudah tidak dapat ditahankannya lagi. Bahkan kemudian ia pun menggeram. "Ki Walat Wulung, marilah kita berhadapan sebagai laki-laki. Tidak sepantasnya kita berbuat licik sebagaimana kau lakukan terhadap Rara Wulan." Suasana pun menjadi bertambah tegang.
Sementara itu Nyi Duani dan Sekar Mirah justru berdiri mematung. Mereka menunggu apa yang kemudian akan terjadi. Namun nampaknya Nyi Duani sudah dapat mengambil kesimpulan. Karena itu, ia pun telah berada pada puncak kemampuannya. Tongkat baja putih yang ada di tangannya itu pun telah membara, meskipun tidak seluruhnya. Sekar Mirah terkejut ketika tongkat itu pun telah terayun. Hampir saja tongkat itu menyambar kepalanya. Untunglah warna bara pada tongkat yang terayun itu sempat memberinya peringatan, sehingga Sekar Mirah sempat mengelak. Dengan cepat Sekar Mirah merendahkan diri, sehingga ayunan tongkat itu berdesing di atas kepalanya. Dengan demikian, maka pertempuran antara Nyi Duani dan Sekar Mirah itu pun telah berlangsung lagi dengan sengitnya. Namun Nyi Duani sudah mengenal kelebihan tongkat Sekar Mirah. Dalam benturan yang keras pada puncak ilmunya, tongkat Sekar Mirah bagaikan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dengan demikian, maka untuk selanjutnya Nyi Duani harus berhati-hati. Namun bagaimanapun juga kemampuan Sekar Mirah memang melampaui kemampuan Nyi Duani, sehingga Nyi Duani pun kemudian telah terdesak lagi. Meskipun demikian, baik Ki Sabalintang maupun Empu Isanata berharap bahwa Nyi Duani akan dapat bertahan lebih lama dari waktu yang diperlukan oleh Empu Isanata atau Ki Walatwulung atau Ki Sabalintang untuk mengalahkan lawannya. Dengan demikian, maka salah seorang dari mereka akan dapat segera membantu Nyi Duani melawan Nyi Lurah Sekar Mirah, karena mereka sudah tidak terikat lagi pada kesepakatan perang tanding. Demikianlah, sejenak kemudian perang tanding itu pun telah meluas. Gelagah Putih yang tidak sabar lagi telah menyerang Ki Walatwulung, sementara Ki Walatwulung pun telah siap untuk bertempur. Bahwa Rara Wulan dapat melepaskan diri dari tangannya, itu pun telah membuat darahnya bagaikan mendidih. Ki Sabalintang yang semakin mencemaskan keadaan Nyi Duani pun segera mendapatkan Agung Sedayu, yang nampaknya juga sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Dengan lantang Ki Sabalintang itu pun berkata, "Ki Lurah, aku sudah mendengar bahwa Ki Lurah adalah prajurit yang pilih tanding." Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Sekali-sekali ia masih menyempatkan diri melihat Sekar Mirah yang bertempur melawan Nyi Duani. Kemudian Gelagah Putih dan Ki Walatwulung. Sementara itu, Empu Isanata pun telah berhadapan dengan Ki Jayaraga. Seandainya Empu Isanata tidak memilih lawannya, maka Agung Sedayu ingin berhadapan dengan orang yang mengaku ayah Nyi Duani itu. Namun yang kemudian berdiri di hadapannya adalah Ki Sabalintang, yang sudah tidak menggenggam tongkat baja putih lagi, karena tongkat itu kemudian telah diserahkan kembali kepada Nyi Duani, yang harus melanjutkan pertempurannya melawan Sekar Mirah. Dalam pada itu, Nyi Duani memang menjadi lebih berhati-hati. Ia tidak lagi berani memandang langsung setiap benturan senjata. Setiap kali kilat masih memancar dan membuat pandangan Nyi Duani menjadi silau. Meskipun demikian, Nyi Duani itu pun menjadi semakin terdesak. Yang dapat dilakukan kemudian hanyalah sekedar memperpanjang waktu. Ia berharap bahwa salah seorang akan dapat segera mengalahkan lawannya dan membantunya. Yang paling diharapkannya adalah Ki Walatwulung. Menurut penilaian Nyi Duani, lawan Ki Walatwulung adalah seorang anak muda, yang menurut perhitungannya tentu masih belum memiliki kemantapan ilmu. Kegarangannya hanyalah karena dorongan perasaannya setelah Ki Walatwulung berusaha menguasai Rara Wulan, tetapi gagal. Namun Agung Sedayu tidak mempunyai kesempatan memperhatikan pertempuran antara Nyi Duani dan Sekar Mirah lebih lama lagi. Namun menurut pengamatan Agung Sedayu, asal Sekar Mirah tidak melakukan kesalahan yang mendasar, maka ia tidak akan dikalahkan oleh Nyi Duani. Dalam pada itu, Ki Sabalintang itu pun mulai bergeser. Sebuah serangan tangan mulai menggapai tubuh Agung Sedayu. Namun serangan itu masih belum bersungguh-sungguh, sehingga dengan memiringkan tubuhnya, Agung Sedayu telah luput dari serangan itu. Namun demikian, serangan itu telah disusul dengan serangan-serangan berikutnya. Sambil meloncat dan menjulurkan kakinya mendatar, Ki Sabalintang berkata, "Sayang, bahwa hari ini seisi rumah Ki Lurah akan kami musnahkan. Semuanya akan mati di tepian ini. Jika besok atau lusa seseorang menemukan tubuh-tubuh yang membeku di sini, maka tanah perdikan menoreh akan menjadi gempar." "Kami akan berusaha membela diri, Ki Sabalintang," jawab Agung Sedayu. "Tidak seorang pun yang akan membiarkan dirinya dibunuh di dalam pertempuran. Kecuali jika sejak awal ia sudah berniat untuk membunuh diri." Ki Sabalintang meloncat sambil menjulurkan tangannya. Tetapi dengan tangkas Agung Sedayu menepis tangan itu menyamping, sementara itu dengan tangannya yang lain Agung Sedayu menyerang ke arah lambung.
Tetapi Ki Sabalintang menggeliat. Tubuhnya berputar dengan cepat, kakinya terayun mendatar mengarah kening. Tetapi dengan cepat Agung Sedayu merendahkan diri. Dengan demikian maka pertempuran di tepian itu pun menjadi semakin sengit. Gelagah Putih yang marah menyerang Ki Walatwulung dengan garangnya. Tetapi Ki Walatwulung pun telah meningkatkan ilmunya semakin tinggi. Jika ia dapat segera membinasakan anak itu, maka ia pun akan segera menguasai Rara Wulan. Bukan saja ia akan mendapat gadis itu, tetapi dengan menguasai gadis itu, maka ia akan dapat menghentikan pertempuran. Nyi Duani akan dapat membunuh Sekar Mirah, sehingga yang tersisa lainnya pun akan segera dapat disingkirkan. Tetapi ternyata Ki Walatwulung tidak segera dapat menguasai Gelagah Putih. Ternyata anak muda itu memiliki ilmu yang tinggi. Meskipun Ki Walatwulung semakin meningkatkan ilmunya, namun Gelagah Putih masih mampu mengimbanginya. Bahkan karena kemarahan yang membakar jantungnya, maka Gelagah Putih pun justru menjadi semakin garang. Rara Wulan memperhatikan pertempuran di tepian itu dengan jantung yang berdebaran. Sementara itu lehernya masih terasa sakit. Namun Rara Wulan itu merasa sangat bersyukur bahwa ia telah mendapatkan jalan untuk melepaskan dirinya dari tangan Ki Walatwulung. Jika saja ia tidak mampu melepaskan diri, maka jiwa Sekar Mirah tentu terancam. Bahkan Ki Walatwulung mungkin sekali tidak akan mau melepaskannya. Dalam pada itu, bulan semakin jauh mengarungi sisi langit di sebelah barat. Meskipun cahayanya masih terang, tetapi bayangan orang-orang yang bertempur itu pun menjadi semakin panjang. Sekar Mirah setiap kali masih menyempatkan diri memandang bulan yang bulat itu. Ia sadar sepenuhnya bahwa Nyi Duani benar-benar terpengaruh oleh getar cahaya bulan itu. Karena itu, setiap kali Sekar Mirah memandang bulan, maka jantung Nyi Duani itu berdesir. Sementara serangan-serangan Sekar Mirah pun menjadi semakin garang. Tongkat baja putihnya menyambar-nyambar seperti kepak sayap burung alap-alap yang sedang memburu mangsanya. Dengan demikian, Nyi Duani semakin terdesak ke dalam kesulitan. Sementara itu, Ki Walatwulung masih belum mampu mengalahkan lawannya yang masih muda itu. Ketika Ki Walatwulung menyadari keseimbangan pertempuran antara Nyi Duani dan Sekar Mirah yang semakin berbahaya itu, maka ia pun telah menghentakkan kemampuannya. Ia harus dengan cepat menyelesaikan lawannya dan menangkap Rara Wulan. Hentakan-hentakan ilmu Ki Walatwulung memang telah mengejutkan. Gelagah Putih pun terdesak beberapa langkah surut. Bahkan Rara Wulan pun telah ikut bergeser menjauh. Dengan cemas Rara Wulan menyaksikan pertempuran yang semakin sengit antara Gelagah Putih dan Ki Walatwulung. Apalagi pada saat-saat Gelagah Putih terdesak. Namun Gelagah Putih segera memperbaiki kedudukannya. Ketika Ki Walatwulung mendesaknya, Gelagah Putih telah meningkatkan kemampuannya pula, sehingga Gelagah Putih pun kemudian tidak harus berloncatan surut. Meskipun Ki Walatwulung telah mengerahkan segenap kemampuannya, namun ternyata bahwa ia tidak dapat mendesak Gelagah Putih lagi. Bahkan serangan-serangan Gelagah Putih pun semakin lama menjadi semakin berbahaya. Bahkan kemudian serangan-serangan Gelagah Putih telah mampu menembus pertahanan Ki Walatwulung. Sekali-sekali serangan Gelagah Putih telah mengenai sasarannya, sehingga Ki Walatwulung harus berdesah menahan sakit. Namun Ki Walatwulung pun mampu pula menguak pertahanan Gelagah Putih. Ketika Ki Walatwulung menyerang Gelagah Putih dengan serangan beruntun, maka tangan Ki Walatwulung telah menyentuh bahu Gelagah Putih. Keseimbangan Gelagah Putih memang menjadi goyah. Tetapi tubuhnya yang liat masih tetap mampu bertahan. Namun Gelagah Putih harus meloncat mengambil jarak. Ki Walatwulung meloncat pula memburunya. Tetapi Gelagah Putih yang sudah berhasil memperbaiki kedudukannya, dengan cepat justru telah mendahului menyerang. Ki Walatwulung terkejut. Ia tidak menyangka bahwa anak muda itu mampu dengan cepat memperbaiki kedudukannya, dan bahkan siap untuk menyerang. Ki Walatwulung tidak sempat menghindar. Karena itu, maka ia pun telah menangkis serangan itu. Benturan telah terjadi. Tangan Gelagah Putih yang terayun menebas ke arah kening, telah membentur tangan Ki Walatwulung yang menangkisnya. Keduanya telah tergetar. Ki Walatwulung dapat merasakan betapa besarnya kekuatan anak muda itu. Tangannya yang membentur tangan Gelagah Putih itu terasa menjadi nyeri. Ki Walatwulung pun menggeram. Ia sadar bahwa anak muda itu memiliki ilmu yang tinggi, sehingga sulit baginya untuk dapat dengan cepat menyelesaikannya. Karena itu, maka Walatwulung pun segera menarik senjatanya. Sebuah pedang yang tipis dan lentur. Gelagah Putih meloncat surut. Sementara itu, Walatwulung telah menggerakkan pedangnya.
Namun ketika Kiwalat Wulung mengayunkan pedangnya mendatar, terasa sambaran angin menerpa wajah Gelagah Putih. Sementara itu, Gelagah Putih pun menyadari bahwa pedang yang lentur itu ternyata dapat menjadi pedang yang kukuh seperti selembar besi baja yang tebal. Gelagah Putih tidak mau menjadi korban sentuhan pedang yang tajamnya melampaui tajamnya walat Pring Wulung, yang sentuhannya dapat mengoyak kulit dagingnya. Namun kemudian dapat menjadi sekokoh baja, yang dapat meremukkan tulang-tulangnya. Karena itu, maka Gelagah Putih pun kemudian telah mengurai ikat pinggangnya. Ikat pinggang yang di tangannya menjadi senjata yang jarang ada duanya. Kiwalat Wulung tertegun melihat senjata Gelagah Putih. Dengan lantang ia pun berkata, "Apakah kau tidak mempunyai senjata yang lebih baik dari ikat pinggang itu? Lihat senjataku. Senjataku inilah yang bernama pedang Walat Wulung. Kau sendirikah yang menamai pedangmu seperti namamu, atau sebaliknya karena kau mempunyai sebilah pedang yang dinamai Walat Wulung, maka kau menyebut dirimu Walat Wulung? Persetan! Apapun yang kau katakan, pedangku akan menghabisimu." Gelagah Putih tidak menjawab lagi. Tetapi ia pun sudah siap menghadapi pedang yang dinamai Walat Wulung itu. Untuk meyakinkan lawannya bahwa ikat pinggangnya bukan sembarang ikat pinggang, maka ketika Walat Wulung mengayunkan pedangnya menebas ke arah leher, Gelagah Putih telah memiringkan tubuhnya. Namun sekaligus Gelagah Putih telah membentur pedang itu dengan ikat pinggangnya. Benturan yang keras telah terjadi. Kiwalat Wulung benar-benar terkejut karenanya. Ia tidak mengira bahwa Gelagah Putih akan membenturkan ikat pinggangnya. Sehingga karena itu, hampir saja pedang itu terlepas dari tangannya. Dengan sigap Kiwalat Wulung meloncat mengambil jarak. Gelagah Putih yang sengaja tidak memburunya, berdiri tegak sambil menggenggam ikat pinggangnya pada ujung dan pangkalnya. "Apa katamu dengan ikat pinggangku? Kau dapatkan dari iblis manakah senjatamu itu?" "Aku menerima senjata ini dari salah seorang pemimpin di Mataram." "Nah, karena itu berhati-hatilah. Kita akan bertempur sampai tuntas." Kiwalat Wulung tidak menjawab. Namun dengan cepat ia pun meloncat sambil menjulurkan pedangnya ke arah dada Gelagah Putih. Tetapi Gelagah Putih cukup tangkas. Dengan cepat ia memiringkan tubuhnya. Sementara itu tangannya telah mengayunkan ikat pinggangnya dengan cepat. Hampir saja ujung ikat pinggang itu menampar wajah Kiwalat Wulung. Namun Kiwalat Wulung masih mampu menghindarinya. Ketika Gelagah Putih memburunya, Kiwalat Wulung justru telah mengayunkan pedang tipisnya menebas ke arah lehernya. Tetapi dengan tangkas Gelagah Putih merentangkan ikat pinggangnya dengan kedua belah pihak tangannya. Ketika pedang tipis itu menyentuh ikat pinggangnya, maka ikat pinggang itu pun telah mengendur, sehingga yang terjadi adalah benturan yang lunak. Namun dengan serta-merta Gelagah Putih telah menarik rentangannya, sehingga hentakannya hampir saja melemparkan pedang Kiwalat Wulung. Karena itu, Kiwalat Wulung pun berusaha menguasai pedangnya sebaik-baiknya kembali sambil meloncat surut. Gelagah Putih pun meloncat menyusulnya. Tetapi Gelagah Putih itu pun terkejut. Tiba-tiba saja ujung pedang itu telah menyongsongnya. Dengan serta-merta Gelagah Putih menggeliat, sehingga ia mampu membebaskan dirinya. Tetapi pedang itu pun menggeliat pula memburunya. Gelagah Putih meloncat sambil memiringkan tubuhnya. Namun sebuah sentuhan kecil telah menggores lengannya. Hanya sentuhan kecil saja. Tetapi sentuhan kecil itu ternyata telah mengoyak lengan Gelagah Putih, sehingga luka pun telah menganga. Pedang itu tajamnya benar-benar melampaui tajam walat Pring Wulung. Ketika Rara Wulan melihat sentuhan pedang itu di tangan Gelagah Putih, maka ia pun menjadi semakin berdebar-debar. Meskipun ia yakin akan kemampuan Gelagah Putih, tetapi Rara Wulan pun sadar bahwa Kiwalat Wulung juga seorang yang berilmu tinggi. Dalam pada itu, darah Gelagah Putih bagaikan mendidih. Karena itu, maka ia pun menjadi semakin garang, meskipun Gelagah Putih tidak kehilangan penalarannya. Dengan cepat Gelagah Putih melibat lawannya. Ikat pinggangnya berputar-putar semakin cepat. Benturan-benturan yang terjadi kemudian semakin menggelisahkan orang yang menyebut nama senjatanya itu sebagaimana namanya sendiri. Namun luka di lengan Gelagah Putih justru membuat Kiwalat Wulung semakin sulit. Gelagah Putih yang sadar bahwa semakin banyak darah yang tertumpah akan membuat tubuhnya semakin lemah, berusaha untuk mempercepat pertempuran itu. Serangan-serangan Gelagah Putih kemudian datang bergulung-gulung. Susul menyusul. Ikat pinggangnya berputaran menyambar-nyambar.
Kiwalat Wulung yang juga ingin menyelesaikan pertempuran itu lebih cepat, telah mengerahkan segenap kemampuannya pula. Pedangnya terayun-ayun mendebarkan jantung. Dalam pada itu, bulan pun semakin terdorong ke sisi barat. Selembar awan tipis mengalir dari selatan, mengarungi langit yang terbentang dari Cakrawala sampai ke Cakrawala. Keringat di tubuh Kiwalat Wulung bagaikan terperas. Demikian pula keringat Gelagah Putih yang bercampur dengan titik-titik darahnya. Ketika di kejauhan terdengar gonggong anjing hutan bersahutan, maka Walat Wulung meloncat beberapa langkah surut. Dalam benturan yang sangat keras, Walat Wulung yang tangannya telah basah oleh keringat tidak mampu mempertahankan pedang tipisnya. Ketika benturan itu terjadi, pedang itu sudah goyah di tangannya. Ketika kemudian ikat pinggang Gelagah Putih itu berputar melibat pedangnya, maka pedang itu benar-benar telah terlepas. Namun Kiwalat Wulung tidak segera menyerah. Ketika Gelagah Putih berdiri dengan kaki renggang sambil memegang ujung dan pangkal ikat pinggangnya dengan kedua belah tangannya, ia pun mengeram. Menyerahlah. Tetapi Kiwalat Wulung sama sekali tidak menghiraukannya. Ketika pedangnya sudah terjatuh di pasir tepian, maka Kiwalat Wulung itu berdiri tegak menghadap pada Gelagah Putih. Sambil menggeram Kiwalat Wulung itu pun menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya. Gelagah Putih pun segera tanggap. Ia pun segera mengalungkan ikat pinggangnya di lehernya. Sebelah kakinya pun ditariknya setengah langkah ke belakang. Kemudian Gelagah Putih itu pun merendah pada lututnya. Semua itu dilakukan dengan cepatnya. Ketika Kiwalat Wulung menghentakkan tangannya ke arah Gelagah Putih, maka Gelagah Putih pun telah mengacukan tangannya ke depan dengan telapak tangannya menghadap ke arah lawannya. Kedua orang itu pun telah melontarkan ilmu pamungkas mereka masing-masing. Seleret sinar telah memancar dari telapak tangan Kiwalat Wulung. Tetapi telapak tangan Gelagah Putih pun seakan-akan telah melontarkan gumpalan cahaya yang tajam. Ketika dua kekuatan ilmu itu berbenturan, getarannya telah menumbuhkan gelombang kekuatan yang dahsyat. Namun ternyata kekuatan getar gelombang ilmu Gelagah Putih mempunyai kekuatan yang lebih besar. Meskipun Gelagah Putih juga terdorong beberapa langkah surut dan jatuh telentang di tepian, namun akibat yang terjadi pada Kiwalat Wulung agaknya jauh lebih parah lagi. Dalam benturan yang terjadi, selain getaran ilmu yang berhasil menyusup mengenai tubuh lawannya, namun gelombang yang melontar kembali memantul ke sumbernya oleh benturan yang terjadi telah membuat keadaan mereka menjadi semakin parah. Terutama Kiwalat Wulung yang kekuatan ilmunya berada di bawah kekuatan ilmu Gelagah Putih. Dalam pada itu, Rara Wulan pun segera berlari mendapatkan Gelagah Putih yang terbaring. Dengan sangat cemas Rara Wulan berjongkok di sisinya. Namun di bawah cahaya bulan yang cerah, Rara Wulan melihat Gelagah Putih itu tersenyum kepadanya, meskipun juga harus menyeringai menahan sakit. "Kakang," desis Rara Wulan. Dengan suara yang lemah Gelagah Putih menyahut. "Aku tidak apa-apa, Wulan." Pelan-pelan Gelagah Putih berusaha untuk bangkit. Rara Wulan yang kemudian duduk di atas pasir berusaha untuk membantunya. Demikian Gelagah Putih duduk, kedua kakinya pun segera bersilang. Sambil memandang tubuh Kiwalat Wulung ia berdesis. "Bagaimana dengan orang itu?" "Aku akan melihatnya, Kakang." "Jangan." Gelagah Putih mencegahnya. "Orang itu berilmu tinggi dan licik. Jika kau dapat ditangkapnya, meskipun ia dalam keadaan yang lemah, maka kau benar-benar berada dalam bahaya." Rara Wulan mengangguk. Ia dapat mengerti peringatan Gelagah Putih itu. Kiwalat Wulung memang seorang yang sangat berbahaya. Namun Kiwalat Wulung itu sama sekali tidak bergerak. Ia terbaring diam di atas pasir tepian. Dalam pada itu, Gelagah Putih pun telah menyilangkan tangan di dadanya. Ia pun kemudian berdesis. "Berjaga-jagalah Wulan. Pegang ikat pinggangku. Dalam keadaan terpaksa kau dapat mempergunakannya. Aku memerlukan waktu beberapa saat untuk menata kembali pernafasan, aliran darahku dan kerja urat serta syarafku." Rara Wulan pun kemudian meraih ikat pinggang Gelagah Putih. Ikat pinggang itu menurut Rara Wulan adalah ikat pinggang kulit biasa. Namun di tangan Gelagah Putih, ikat pinggang itu menjadi senjata yang sangat berbahaya. Dalam pada itu, Gelagah Putih pun telah memejamkan matanya. Dipusatkannya nalar budinya untuk mengatur pernafasannya, memperbaiki tatanan tubuhnya setelah ia terlempar dan terpelanting jatuh karena dorongan getaran ilmu lawannya, serta getar gelombang yang memantul pada benturan yang terjadi itu.
Sementara itu, orang-orang yang lain masih juga bertempur dengan sengitnya. Mereka hanya sempat mengerling melihat tubuh Kiwalat Wulung yang terlempar dan terbanting jatuh, namun yang kemudian sama sekali tidak bergerak lagi. Sementara Gelagah Putih telah bangkit dan duduk bersila, memusatkan nalar budinya untuk mengatur pernafasannya, serta memperbaiki tatanan segala unsur di dalam tubuhnya. Kekalahan Kiwalat Wulung telah mengguncang jiwa Nyi Duani. Selain bulan yang menjadi semakin rendah, serangan-serangan Sekar Mirah pun menjadi semakin garang. Meskipun Nyi Duani sempat mengetahui bahwa setiap benturan ilmu yang memancar pada sentuhan kedua tongkat baja putih itu menimbulkan cahaya yang menyilaukan, sehingga Nyi Duani dapat menempatkan diri untuk mengatasinya, namun kemampuan Sekar Mirah yang sangat tinggi benar-benar sulit untuk diimbangi. Dalam pada itu, Empu Isanata pun ternyata tidak segera mampu menguasai Ki Jayaraga. Sebagaimana Empu Isanata tidak mengira bahwa ilmu Sekar Mirah ternyata lebih tinggi dari ilmu Nyi Duani, ia pun tidak mengira bahwa Ki Jayaraga akan mampu mengimbangi ilmu Empu Isanata itu. Bertahun-tahun Empu Isanata menjalani laku di ujung Kali Geduang di lambung Gunung Kukusan. Namun ternyata orang Tanah Perdikan Menoreh itu mampu mengimbanginya. Sementara itu, Ki Sabalintang yang menjalani lakunya dengan menjelajahi lingkungan yang luas di antara Gunung Kukusan, Gunung Lawu, Pegunungan Kendeng, Gunung Telamaya, Gunung Merbabu dan Gunung Merapi, kemudian Pegunungan Menoreh, telah membentur ilmu yang tinggi dari seorang lurah pasukan khusus Mataram di Tanah Perdikan Menoreh. Namun Agung Sedayu memang nama yang mencuat dari beberapa nama senapati pilihan di Mataram. Tetapi Ki Sabalintang yang merasa dirinya memiliki ilmu yang tinggi, yang tidak kalah dari ilmu para tumenggung di Mataram, merasa heran bahwa lurah prajurit dari pasukan khusus itu mampu mengimbanginya. Betapapun namanya menjulang tinggi di antara para lurah prajurit, namun kemampuan ilmu Agung Sedayu benar-benar di luar dugaan Ki Sabalintang. Ternyata Tanah Perdikan Menoreh memiliki orang-orang berilmu tinggi. Seorang anak muda yang masih ingusan saja mampu mengalahkan Walat Wulung, yang sudah kenyang makan pahit asamnya dunia olah kanuragan. Sebenarnya lah bahwa Ki Sabalintang pun tidak dapat mengingkari kenyataan. Ia bukan saja tidak mampu mengalahkan Agung Sedayu dengan segera, tetapi justru semakin lama semakin terasa tekanan-tekanan yang semakin berat. Dengan kecepatan yang tinggi Agung Sedayu mampu menghindari serangan-serangan Ki Sabalintang. Loncatan-loncatan Ki Sabalintang yang semakin cepat, tidak mampu mendahului gerak Ki Lurah itu. Namun Ki Sabalintang yang sudah mengerahkan segenap tenaga dalamnya untuk meningkatkan kekuatan yang kecepatan geraknya, mulai menduga bahwa Agung Sedayu memiliki kemampuan ilmu meringankan tubuh yang justru lebih tinggi dari ilmu Ki Sabalintang sendiri. Karena itu, maka Ki Sabalintang harus menemukan cara yang lain untuk dapat mengatasi kemampuan Ki Lurah Agung Sedayu. Dalam pada itu, keduanya masih bertempur dengan sengitnya. Ki Sabalintang ternyata kurang cermat menilai isi dari Tanah Perdikan Menoreh. Selama ia bertualang, perhatiannya yang terbesar memang pada peningkatan ilmunya, sehingga ia kurang memperhatikan nama-nama dari orang-orang terkuat di daerah yang telah dijelajahinya. Beberapa tahun ia menenggelamkan diri untuk mencapai satu tataran ilmu sebagaimana dicapainya sekarang ini. Namun ketika ia muncul kembali dengan rencana yang sudah disusunnya dengan baik, ia masih juga menjumpai kesulitan. Meskipun ia sudah mengorbankan waktunya yang cukup banyak untuk menilai kemampuan Ki Lurah Agung Sedayu serta istrinya, namun ternyata penilaiannya masih belum tepat benar. Mungkin kemampuan Ki Lurah Agung Sedayu itulah yang lebih tinggi dari penilaiannya, atau justru karena ia terlalu berbangga dengan peningkatan ilmunya, sehingga ia terlalu yakin bahwa Ki Lurah Agung Sedayu tidak akan dapat mengalahkannya. Demikian pula ia terlalu yakin akan kemampuan Empu Isanata, yang telah menenggelamkan diri menjalani laku di Gunung Kukusan, serta kemampuan Nyi Duani, yang meremehkan kemampuan Sekar Mirah. Bahkan Walat Wulung telah mengakhiri pertempuran melawan anak-anak dengan kematiannya. Dalam pada itu, Ki Sabalintang tidak lagi mengandalkan pada kecepatan geraknya, yang ternyata tidak mampu melampaui kecepatan gerak Agung Sedayu. Karena itu, Ki Sabalintang itu pun telah mempersiapkan serangan-serangan barunya. Ketika pertempuran itu menjadi semakin sengit, serta kegagalan Ki Sabalintang menembus pertahanan Agung Sedayu, maka Ki Sabalintang pun telah siap menggunakan senjata yang diandalkannya. Agaknya Agung Sedayu dapat melihat kesiapan Ki Sabalintang itu. Karena itu, Agung Sedayu pun menjadi semakin berhati-hati. Meskipun ia belum berhasil mengenai Ki Sabalintang dengan serangan yang benar-benar berarti,
Namun Ki Sabalintang mulai terdesak oleh sentuhan-sentuhan yang semakin lama terasa semakin menyakiti tubuh Ki Sabalintang. Nampaknya Ki Sabalintang tinggal menunggu saat terbaik untuk mulai melepaskan serangan barunya. Sebenarnya lah, ketika Agung Sedayu mendesaknya, Ki Sabalintang telah meloncat mengambil jarak. Demikian Agung Sedayu berusaha memburunya, maka dari tangan Ki Sabalintang telah meluncur sebuah benda kecil yang menyambar ke arah dada Agung Sedayu. Untunglah bahwa Agung Sedayu memang sudah siap menghadapi segala macam serangan. Karena itu, maka dengan sigapnya Agung Sedayu pun meloncat menghindar. Namun serangan itu tidak hanya meluncur sekali. Demikian Agung Sedayu meloncat menghindar, maka serangan berikutnya telah datang menyusul. Agung Sedayu segera dapat mengenali senjata-senjata kecil yang meluncur dari tangan Ki Sabalintang. Pisau-pisau belati kecil yang sangat tajam dan runcing itu akan dapat menembus masuk ke dalam kulit dagingnya jika berhasil mengenai sasarannya. Bahkan Agung Sedayu juga menduga bahwa pisau-pisau kecil yang runcing yang dilontarkan dengan tenaga yang sangat besar itu juga beracun. Dengan menerapkan ilmunya meringankan tubuh, maka Agung Sedayu mampu bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi untuk setiap kali menghindari serangan-serangan itu. Justru melampaui kecepatan gerak tangan Ki Sabalintang. Namun Agung Sedayu tidak membiarkan dirinya menjadi sasaran serangan pisau-pisau kecil Ki Sabalintang. Karena itu, ketika Agung Sedayu meloncat berputaran di udara kemudian jatuh berguling menghindari serangan beruntun, maka demikian ia tegak berdiri, di tangannya telah tergenggam senjatanya. Sebuah cambuk berjuntai panjang. Sekali cambuknya meledak memekakkan telinga, sehingga orang-orang yang berada di tepian itu terkejut. Bahkan Empu Isanata pun terkejut. Namun kemudian Ki Sabalintang itu pun berkata, "Jadi inikah senjata Ki Lurah yang sangat terkenal itu?" Agung Sedayu tidak menjawab. Tetapi selangkah Agung Sedayu maju mendekati Ki Sabalintang. "Hanya itukah yang dapat kau tunjukkan kepadaku tentang ilmu cambukmu?" bertanya Ki Sabalintang. "Ternyata kau hanya dapat mengejutkan burung pipit yang hinggap di batang padi di sawah. Tetapi tidak dapat menakut-nakuti orang-orang berilmu. Apalagi berilmu tinggi." Sekali lagi Agung Sedayu menghentakkan cambuknya. Sekali lagi udara tepian Kali Praga itu tergetar. "Apa yang ingin kau tunjukkan dengan permainan kasarmu itu, Ki Lurah?" teriak Ki Sabalintang. "Apakah kau sengaja menyerang selaput telingaku? Kau berharap bahwa kau akan dapat memecahkan selaput telingaku, kemudian mengharap aku menyerah?" Agung Sedayu sama sekali tidak menjawab. Tetapi ketika sekali lagi ia menghentakkan cambuknya, maka sama sekali tidak terdengar ledakan yang memekakkan telinga itu. Wajah Ki Sabalintang menjadi tegang. Empu Isanata yang bertempur melawan Ki Jayaraga pun telah meloncat surut selangkah. Ki Jayaraga tidak memburunya tetapi ia justru bertanya, "Apa yang terjadi? Empu tertarik pada permainan cambuk itu?" Empu Isanata menjadi semakin gelisah. Ia sadar sepenuhnya bahwa Ki Lurah Agung Sedayu memang seorang yang berilmu sangat tinggi. Hentakan cambuknya memberikan pertanda bahwa Ki Sabalintang tidak akan dapat mengalahkannya. Bahkan dengan ilmu rogrok asem yang dimiliki oleh Ki Sabalintang pun, Agung Sedayu tidak akan dapat ditundukkan. Lecutan cambuknya, jika dilambari dengan puncak ilmunya, maka tidak akan ada seorang pun yang mampu bertahan. Bahkan orang yang berilmu kebal sekalipun. Kecuali hanya 1-2 orang yang sudah sampai pada tataran ilmu yang sangat tinggi. Dengan demikian, maka Empu Isanata sudah tidak berpengharapan. Pisau-pisau kecil Ki Sabalintang tidak akan berarti banyak. Jika cambuk Agung Sedayu itu diputar dengan cepat, maka pisau-pisau yang dilontarkan akan rontok di pasir tepian. Sementara itu, Empu Isanata sendiri merasa sulit sekali untuk menundukkan Ki Jayaraga, yang tubuh tuanya itu masih saja liat. Bahkan Empu Isanata merasa ragu untuk membenturkan ilmu pamungkasnya, karena Empu Isanata pun yakin bahwa Ki Jayaraga tentu juga memiliki ilmu pamungkas yang dapat dibanggakannya. Dalam keadaan yang demikian, maka Empu Isanata pun serasa tenggelam ke dalam kebimbangan. Dalam keadaan yang rumit, serta dalam ketegangan yang memuncak itu, tiba-tiba terdengar Nyi Dwani berteriak sambil meloncat mengambil jarak. "Nyi Lurah, aku menyerah." Sekar Mirah tertegun. Ia memang tidak segera memburu. Nyi Dwani benar-benar sudah tidak berdaya. Meskipun ia masih menggenggam tongkat baja putih yang diambilnya lagi dari tangan Ki Sabalintang, tetapi perlawanannya sudah tidak banyak berarti lagi.
Beberapa kali tongkat Nyi Lurah sempat menyentuhnya. Meskipun hanya sentuhan-sentuhan kecil, tetapi rasa-rasanya tulang-tulangnya telah berpatahan. Sementara itu, panas yang membara pada telapak tangannya dan yang kemudian membuat tongkat baja putihnya juga membara di sebelah-menyebelah genggaman tangannya, rasa-rasanya telah menjadi pudar, sejalan dengan semakin rendahnya kedudukan bulan. Ternyata betapapun Nyi Duani berusaha, namun ia benar-benar tidak lagi merasa mempunyai kesempatan untuk memenangkan perang tanding itu. Ketika Sekar Mirah maju selangkah dengan tongkat baja putihnya di dalam genggaman, maka Nyi Duani itu pun telah berlutut. Diletakkannya tongkat baja putihnya di depan lututnya sambil memohon. "Aku mohon ampun, Nyi Lurah. Aku sudah merasa kalah." Sekar Mirah berdiri tegak dengan tongkat baja putihnya. Kedua tangannya telah memegangi pangkal dan ujungnya dengan kuatnya, seakan-akan takut direnggut oleh Nyi Duani yang sudah menyerah itu. Dalam pada itu, penyerahan Nyi Duani itu bagaikan perintah terhadap kedua lingkaran pertempuran yang lain untuk berhenti. Empu Isanata dan Ki Sabalintang pun telah berloncatan menjauhi lawan-lawannya, sementara Ki Jayaraga dan Agung Sedayu pun tidak memburunya pula. Sejenak tepian itu dicengkam oleh kesepian yang tegang. Yang terdengar adalah angin malam yang bertiup dari arah laut, berdesah di daun perdu dan semak-semak batang ilalang. Bulan masih nampak tergantung di langit, meskipun menjadi semakin rendah. Sinarnya masih terang, memantul di air Kali Praga. Pasir yang kehitam-hitaman terhampar luas. Yang menyerah adalah Nyi Duani. Empu Isanata dan Ki Sabalintang menjadi sangat ragu-ragu untuk menentukan sikap. Mereka bahkan seakan-akan menunggu keputusan Nyi Lurah. Jika Nyi Lurah kemudian mengakhiri perang tanding itu dengan kematian, maka mereka tidak akan membiarkan leher mereka dipancung dengan cambuk. Dalam pada itu, Gelagah Putih telah selesai dengan pemusatan nalar budinya. Keadaannya sudah menjadi berangsur membaik. Meskipun dadanya masih terasa agak sesak, tetapi sudah tidak terasa sangat mengganggu. Jantungnya telah berdetak lebih teratur, dan darahnya telah mengaliri seluruh tubuhnya sampai ke urat-urat yang paling lembut. Perlahan-lahan Gelagah Putih pun bangkit berdiri. Rara Wulan pun berdiri tegak pula di sampingnya. Semuanya memang menunggu keputusan Sekar Mirah. Ia dapat mengakhiri perang tanding itu dengan kematian, sebagaimana kesepakatan semula. Tetapi jika hatinya tidak terluka, Sekar Mirah dapat mengampuni lawannya yang sudah menyerah. Dalam ketegangan itu terdengar Sekar Mirah berkata dengan nada berat. "Bergeserlah. Tinggalkan tongkat itu di tempatnya." Nyi Duani tidak membantah. Ia pun bergeser mundur, sementara tongkatnya tergolek di atas pasir tepian. Namun sambil bergeser surut Nyi Duani itu pun berdesis. "Aku mohon ampun." Sekar Mirah masih berdiri tegak. Namun kemudian ia pun berdesis. "Tidak sepantasnya aku membunuh seseorang yang telah menyerah. Aku ampuni kau, Nyi Duani. Tetapi aku tidak tahu, apakah Kakang Agung Sedayu dan Ki Jayaraga juga akan mengampuni lawan-lawan mereka." Suasana kembali menjadi tegang. Ketika mereka menginjakkan kaki di tanah perdikan jauh sebelum perang tanding itu terjadi, mereka tidak akan bermimpi bahwa pada suatu saat mereka harus menyatakan diri untuk menyerah. Tetapi dalam keadaan sebagaimana dihadapi malam itu, mereka tidak mempunyai pilihan lain, jika mereka masih ingin tetap hidup. Kepala Ki Sabalintang serasa menjadi sangat pening menghadapi keadaan yang tidak pernah diperhitungkannya itu. Tetapi ia tidak dapat mengingkari kenyataan, bahwa mereka tidak mempunyai kesempatan lagi. Ternyata Agung Sedayu dan Ki Jayaraga justru bersikap menunggu. Mereka berdiri tegak di hadapan lawan-lawan mereka namun mereka tidak kehilangan kewaspadaan, bahwa keduanya dapat saja dengan tiba-tiba menyerang mereka. Namun akhirnya, Empu Isanata itu berkata, "Kami harus mengakui kekalahan kami. Kami pun mengucapkan terima kasih kepada Nyi Lurah, bahwa Nyi Lurah telah mengampuni Duani." "Lalu, apa yang akan kau lakukan, Empu?" bertanya Ki Jayaraga. "Jika kalian mengizinkan, kami akan meninggalkan tempat ini. Kami akan kembali ke kaki Gunung Kukusan." "Pergilah. Dan jangan mencoba untuk kembali lagi," terdengar suara Sekar Mirah yang bergetar. Ki Sabalintang masih tetap berdiam diri. Giginya justru gemeretak menahan gejolak perasaannya. Ia tidak pernah bermimpi untuk merendahkan dirinya, menyerah kalah dalam sebuah pertempuran. Tetapi pada saat itu, ia memang tidak mempunyai pilihan lain.
Seandainya ia berusaha melepaskan diri dengan menyingkir dari medan, mungkin ia dapat berhasil. Tetapi ia tidak akan dapat meninggalkan Nyi Duani yang tidak berdaya jika ia melakukan tindakan yang bodoh dan mengungkit kemarahan Nyi Lurah, maka yang akan menjadi korban adalah Nyi Duani. Sementara itu, Ki Sabalintang tidak ingin kehilangan perempuan itu. Dikatakan atau tidak dikatakan, Ki Sabalintang memang mempunyai pamrih tertentu terhadap perempuan itu, sementara nampaknya Nyi Duani pun menanggapinya. Dalam ketegangan yang semakin mencengkam, Agung Sedayu pun berkata, "Nah, apakah kalian menerima tawaran Sekar Mirah atau tidak?" "Baiklah." Empu Isanatalah yang menyahut. "Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan itu." Namun Agung Sedayu masih juga bertanya, "Bagaimana pendapatmu, Ki Sabalintang? Apakah kau masih mempunyai pertimbangan lain? Atau kau mempunyai cara yang lebih baik, terutama bagi kehormatanmu sendiri?" Ki Sabalintang menggeram. Ia tahu bahwa yang dikatakan oleh Agung Sedayu itu adalah satu tantangan. Karena itu, maka ia pun menjawab, "Ki Lurah, aku tidak dapat mengimbangi kemampuanmu sekarang. Tetapi jika kau memang berlapang dada, maka aku akan kembali lagi pada suatu saat. Aku akan menantangmu untuk melakukan perang tanding. Ingat, dalam perang tanding itu aku akan membunuhmu." Agung Sedayu justru tersenyum. Katanya, "Kita berbicara tentang diri kita sekarang, Ki Sabalintang. Aku tahu. Sudah aku katakan, bahwa sekarang aku dapat kau kalahkan. Tetapi aku akan datang menantangmu dan membunuhmu. Baiklah. Aku menunggu saat itu. Yang penting bagiku, bahwa kau sekarang sudah mengakui kekalahan." Wajah Ki Sabalintang menjadi panas. Namun Agung Sedayu pun kemudian berkata, "Sudahlah. Kita akan menyelesaikan persoalan antara kalian dengan istriku. Persoalan yang menyangkut rencana kalian membangun kembali perguruan kalian yang sudah tercerai-berai. Namun sayang, bahwa kalian tidak menunjukkan sikap sebagai saudara seperguruan istriku. Tetapi yang nampak pada kalian adalah nafsu untuk menyingkirkan istriku. Bahkan membunuhnya. Apalagi tingkah laku Ki Walat Wulung yang tidak mencerminkan sikap seorang laki-laki. Tetapi justru karena itu, agaknya ia harus menebus dengan nyawanya. Seorang korban sudah cukup. Sekarang, seperti kata istriku, pergilah. Bawa tubuh Ki Walat Wulung. Persoalan dengan Nyi Lurah masih belum selesai." "Ya. Tetapi bukankah persoalan itulah yang menjadi sebab peristiwa di tepian ini? Tetapi terserah kepada kalian, apakah kalian masih akan menyelesaikan persoalan ini atau tidak. Bukankah tidak mungkin menyelesaikannya sekarang?" Ki Sabalintang masih sempat berkata lantang. Namun Agung Sedayu justru tertawa. Katanya, "Seperti seekor katak yang sombong, kau gelembungkan perutmu hanya dengan angin, Ki Sabalintang. Itu tidak ada gunanya sama sekali. Jika kau memang ingin kembali, kembalilah. Persoalannya mungkin sudah tidak menyangkut rencana untuk membangun kembali sebuah perguruan, tetapi semata-mata sebuah dendam yang membakar jantung. Tetapi aku tidak berkeberatan." Telinga Ki Sabalintang bagaikan tersengat bara. Tetapi ia memang harus mengakui kenyataan, bahwa ia tidak akan dapat berbuat apa-apa. Namun seperti yang dikatakan, Ki Sabalintang memang ingin kembali. Ia sudah memiliki bekal ilmu yang tinggi. Ia tinggal menyempurnakannya. Dengan aji rogrok asem yang matang, maka ia akan menghancurkan Agung Sedayu yang bersenjata cambuk itu. Apalagi jika pada suatu saat Nyi Duani mampu mengalahkan Sekar Mirah, sehingga tidak menghambat rencananya untuk membunuh Agung Sedayu. Atau sama sekali tidak datang bersama Nyi Duani. Dalam pada itu, terdengar Agung Sedayu itu berkata pula, "Sekali lagi aku minta, pergilah. Bawa tubuh Ki Walat Wulung. Kemudian aku tinggal menanti, kapan kalian akan datang lagi." Ki Sabalintang menggeram. Dengan lantang ia berkata kepada Empu Isanata, "Marilah kita pergi, Empu." Bahwa Agung Sedayu membiarkan kita pergi kali ini, adalah sama artinya dengan Agung Sedayu itu menggali kuburannya sendiri. "Sudahlah, jangan banyak bicara," sahut Ki Jayaraga. "Keputusan itu masih dapat berubah. Jika kau tidak menjaga mulutmu, maka aku akan membuka pertempuran lagi. Aku akan membunuh lawanku, meskipun Nyi Lurah mengampuni Nyi Duani. Tetapi jika keadaan menjadi semakin buruk, maka pengampunan itu akan dapat ditinjau kembali."
Bagaimanapun juga Kisah Balintang harus memperhatikan peringatan itu. Karena itu, maka ia pun segera beranjak meninggalkan Agung Sedayu, dan mendekati Nyi Dwani yang masih berlutut. Sekar Mirah melangkah surut. Ia harus berhati-hati. Jika Kisah Balintang itu menjadi gila, maka ia akan dapat melakukan sesuatu yang berbahaya. Namun Agung Sedayu tidak kurang berhati-hati. Ia mengikuti Kisah Balintang beberapa langkah. "Marilah, Nyi Dwani," berkata Kisah Balintang kemudian sambil menarik lengan Nyi Dwani. Namun Nyi Dwani itu terkejut ketika Sekar Mirah berkata, "Bawa tongkat itu, Nyi Dwani. Aku tidak memerlukan 2 batang tongkat. Suamiku, Ki Jayaraga dan Gelagah Putih, juga tidak memerlukan, karena mereka bukan murid dari perguruan yang kita akui bersama. Mungkin kelak, jika Rara Wulan sudah dewasa pada tataran ilmunya, ialah yang akan berhak memilikinya." Wajah Nyi Dwani menjadi tegang. Ia hampir tidak percaya pada pendengarannya. Namun Sekar Mirah itu mengulanginya. "Nyi Dwani, ambil tongkat itu, jika kau masih tetap mengaku saudara seperguruanku. Tetapi kau sudah mengetahui, siapakah yang paling pantas memilikinya? Siapa yang paling pantas memimpin perguruan kita, jika kita ingin membangunkannya kembali? Dan kalian tahu, di mana pertemuan itu sebaiknya dilakukan? Tidak di ujung Kali Geduang." Tidak ada yang menjawab. Namun dengan ragu-ragu Nyi Dwani bergeser maju mendekati tongkat yang diletakkannya di tepian. Karena Nyi Dwani masih tetap ragu-ragu, maka Agung Sedayu pun kemudian berkata pula, "Ambillah." Sekar Mirah sudah merelakan tongkat itu. Itu sebagai pertanda bahwa ia sama sekali tidak memiliki nafsu yang tamak terhadap kepemimpinan perguruannya, jika memang akan dibangunkan kembali. Kisah Balintang berdiri tegak mematung. Sementara Nyi Dwani, meskipun dengan keraguan-raguan yang sangat, telah memungut tongkat baja putih itu. "Pergilah," geram Sekar Mirah. Empu Isanata pun kemudian telah mendekati Nyi Dwani pula. Kemudian membimbingnya pergi sambil berkata, "Sabalintang, kita akan meninggalkan tempat ini. Kita akan membawa Walat Wulung." Kisah Balintang tidak menjawab. Tetapi ia pun kemudian melangkah ke arah tubuh Ki Walat Wulung yang terbaring. Ternyata Ki Walat Wulung memang sudah terbunuh. Kisah Balintang itu pun kemudian mengangkat tubuh Ki Walat Wulung dan diletakkannya di bahunya. Ternyata kekuatan Kisah Balintang memang sangat besar. Meskipun tubuh Ki Walat Wulung cukup besar, namun Kisah Balintang itu mampu membawanya sambil berjalan tegap di atas pasir. Empu Isanatalah yang kemudian berkata, "Kami minta diri. Kami telah gagal. Aku sendiri ingin mengucapkan terima kasih, bahwa aku masih dapat mengajak Dwani pulang." Tidak ada yang menjawab. Empu Isanata memang menjadi ragu-ragu sejenak. Namun kemudian ia pun melangkah pergi sambil berkata, "Selamat malam." Ternyata Agung Sedayu dan Ki Jayaraga menjawab hampir berbareng, "Selamat malam." Sejenak kemudian, maka Empu Isanata itu telah melangkah semakin jauh bersama anak perempuannya. Di depan mereka, Kisah Balintang berjalan mendahului tanpa berpaling sama sekali. Agaknya jantungnya benar-benar dibakar oleh dendam yang menyala-nyala. Sekar Mirah memandang langkah Nyi Dwani dengan tegang. Sementara itu bulan masih nampak di langit, meskipun menjadi semakin rendah. Tetapi cahayanya masih nampak cerah di wajah tepian berpasir basah. Namun ketika Empu Isanata dan Nyi Dwani itu menjadi semakin jauh, maka tiba-tiba saja Sekar Mirah telah berlari memeluk Agung Sedayu. Ketegangan yang menggelembung di dalam dadanya rasa-rasanya telah meledak. Agung Sedayu pun menepuk punggung Sekar Mirah sambil berkata, "Semuanya sudah berlalu, Mirah." "Iya, Kakang," suara Sekar Mirah tenggelam di dalam isaknya. "Kau telah melampaui saat-saat yang paling menegangkan." "Iya, Kakang. Tetapi mereka masih akan kembali." "Biarlah mereka kembali. Bukankah kita selalu siap menyambut kedatangan mereka? Kapanpun mereka kehendaki. Besok, lusa, atau setahun lagi." Sekar Mirah mengangguk. Dilepaskannya pelukannya, dan diusapnya matanya yang basah. "Kau sudah membuktikan bahwa kau memang berhak atas tongkat itu," berkata Ki Jayaraga kemudian. Sekar Mirah mengangguk. "Rara," desis Sekar Mirah kemudian. Rara Wulan pun mendekatinya. Sekar Mirah pun kemudian merangkul Rara Wulan sambil berkata, "Hampir saja kau menjadi korban."
Mata Rara Wulan juga menjadi basah. Katanya. Seperti yang dikatakan oleh Kakang Agung Sedayu, Mbokayu. Kita sudah melampaui masa-masa yang paling menegangkan. Sekar Mirah mengangguk. Sambil mengusap rambut Rara Wulan ia pun berdesis. Ya, Rara. Tetapi jika terjadi sesuatu atas dirimu, maka akulah yang paling bersalah. Tidak. Mbokayu tidak dapat menyalahkan diri sendiri. Agung Sedayulah yang kemudian berkata, marilah, kita pulang. Mudah-mudahan kita sampai di rumah sebelum pagi, sehingga tidak harus menjawab banyak pertanyaan orang-orang yang sedang menyapu halaman. Namun Ki Jayaraga pun kemudian bertanya kepada Gelagah Putih. Bagaimana keadaanmu Gelagah Putih? Tidak apa-apa, Ki Jayaraga. Aku dapat berjalan pulang. Demikianlah, mereka pun segera meninggalkan tepian. Mereka memilih jalan memintas, melewati lorong-lorong sempit dan pematang-pematang sawah. Seperti saat mereka berangkat, maka mereka telah memilih jalan yang berbeda. Meskipun mereka merasa letih oleh pertempuran yang baru terjadi, bahkan luka-luka bakar di tubuh Sekar Mirah, namun agar mereka tidak kesiangan, maka mereka telah berjalan dengan cepat menuju ke Padukuhan Induk. Bahkan mereka telah mempergunakan tenaga dalam untuk mendorong langkah mereka agar segera sampai ke tujuan. Hampir saja mereka menjadi kesiangan. Untunglah bahwa jalan-jalan masih sepi ketika mereka mendekati Padukuhan Induk. Demikian mereka memasuki halaman, maka terdengar ayam jantan berkokok untuk yang terakhir kalinya. Sebentar lagi, induk-induk ayam akan membawa anak-anaknya turun ke halaman. Sementara beberapa orang mulai turun menyapu halaman. Derit senggot timba di sumur-sumur pun mulai terdengar. Sementara di langit mulai membayang cahaya fajar yang kemerah-merahan. Gelagah Putih ternyata masih lemah. Tenaganya masih belum pulih benar. Karena itu, ketika ia memaksa diri untuk berjalan dengan kecepatan yang tinggi ketika mereka kembali ke Padukuhan Induk, tenaganya seperti dikuras kembali. Dengan nafas yang terengah-engah ia duduk di dalam biliknya. Bahkan kemudian Gelagah Putih pun harus kembali memusatkan nalar budinya, untuk mengatur pernafasannya serta tatanan bagian-bagian dari tubuhnya. Baru ketika langit menjadi terang, Gelagah Putih itu keluar dari biliknya. Tetapi demikian ia melangkah di longkangan, Agung Sedayu pun telah memanggilnya dan berkata, Gelagah Putih, beristirahatlah. Kau memang harus beristirahat. Keadaanku sudah baik, Kakang, jawab Gelagah Putih. Jangan memaksa diri, Gelagah Putih. Kau harus beristirahat agar kau segera dapat menjadi pulih kembali, sebagaimana Mbokayumu Sekar Mirah. Aku juga minta agar Mbokayumu berusaha memulihkan tenaganya. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun mengangguk sambil berkata, baik, Kakang. Aku akan banyak beristirahat hari ini. Rara Wulan pun harus menenangkan dirinya. Mungkin tubuhnya tidak menjadi lelah, tetapi tentu ketegangan yang terjadi semalam membuat jiwanya menjadi letih pula. Dalam keadaan yang demikian, kalian benar-benar harus menempatkan diri sebaik-baiknya. Gelagah Putih mengangguk. Namun kemudian ia pun bertanya. Tetapi Kakang sendiri? Aku juga akan beristirahat. Tetapi biarlah aku beristirahat di barak saja. Jadi Kakang akan pergi ke barak hari ini? Ya aku sudah terlalu sering tidak datang ke barak. Tetapi Kakang tentu juga harus beristirahat. Sudah aku katakan, aku akan beristirahat di barak. Gelagah Putih termangu-mangu, sementara Agung Sedayu menepuk bahunya sambil berkata, lawanku cukup berbaik hati. Ia tidak mempergunakan puncak ilmunya, sehingga aku tidak mengalami guncangan di dalam diriku sebagaimana kau alami. Demikian pula Ki Jayaraga. Agaknya Empu Isanata menganggap bahwa benturan ilmu puncak justru tidak menguntungkannya. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Namun Agung Sedayu pun berkata lirih. Tetapi orang-orang itu justru menjadi orang-orang yang berbahaya bagi kita. Aku yakin bahwa mereka akan kembali. Terutama Ki Sabalintang. Ia memerlukan waktu beberapa lama untuk menyempurnakan ilmu Rogrok Asemnya. Ilmu yang memang jarang ada bandingnya. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya. Tetapi bukankah kita akan selalu siap menghadapi mereka jika mereka datang lagi kemari? Agung Sedayu mengangguk. Namun katanya. Tetapi tentu dengan kesiagaan yang lebih tinggi. Karena itu, kita harus selalu mengasah ilmu kita agar selalu menjadi lebih tajam.
Gelagah Putih mengangguk-angguk. Sementara Agung Sedayu pun kemudian berkata, "Ah, langit sudah menjadi semakin terang. Aku harus segera bersiap." Setelah minum minuman hangat serta makan pagi, maka Agung Sedayu pun kemudian telah siap berangkat ke barak. Ia pun telah berpesan kepada Rara Wulan agar lebih banyak beristirahat. Sekar Mirah mengantar Agung Sedayu sampai ke regol halaman. Dengan nada dalam Sekar Mirah pun berkata, "Kau tidak tidur semalam suntuk Kakang." Agung Sedayu tersenyum. Katanya, "Aku dapat tidur di barak." "Ah, tentu tidak," sahut Sekar Mirah. "Kaulah yang harus tidur. Rawat luka-lukamu dengan baik. Jangan lupa, kau ganti obat itu menjelang sore hari." "Aku menunggu Kakang datang," jawab Sekar Mirah. Agung Sedayu tertawa. Katanya, "Baiklah. Aku akan mengganti obatmu itu nanti, setelah aku pulang dari barak." Demikianlah, sejenak kemudian kuda Agung Sedayu pun telah berlari menuju ke barak para prajurit Mataram dari pasukan khusus yang berada di Tanah Perdikan Menoreh. Sepeninggal Agung Sedayu, Sekar Mirah pun segera masuk kembali ke dalam rumahnya. Tubuhnya memang masih terasa letih. Perang tanding yang terjadi di tepian itu benar-benar telah mengurus tenaganya. Bahkan tubuhnya telah terluka pula. Tetapi Sekar Mirah masih juga pergi ke dapur. Rara Wulanlah yang kemudian memperingatkannya. "Sebaiknya Mbokayu beristirahat saja. Biarlah aku menyelesaikan pekerjaan dapur. Kau juga tidak tidur semalam suntuk Rara." "Tetapi aku tidak berbuat apa-apa. Kau mengalami ketegangan jiwa. Aku sudah melupakannya." Namun Sekar Mirah tidak membiarkan Rara Wulan bekerja sendiri di dapur. Serba sedikit Sekar Mirah juga membantunya. Namun setiap kali ia masih harus berdesah. Luka-lukanya memang terasa pedih. Tetapi agaknya obat yang diberikan oleh Agung Sedayu dengan cepat telah memperingan luka-luka yang dideritanya itu. Gelagah Putih yang juga masih merasa letih, duduk di bebatuan rumah di sebelah gandok. Angin yang bertiup perlahan terasa sejuknya mengusap tubuhnya. Matahari yang naik semakin tinggi melemparkan cahayanya menembus dedaunan. Sukra pun melangkah mendekatinya. Sambil duduk di sebelahnya Sukra itu pun bertanya, "Apa yang sudah terjadi semalam?" "Tidak apa-apa," jawab Gelagah Putih. "Kami berjalan-jalan menikmati terangnya bulan bulat." "Jangan bohong. Aku melihat luka-luka di tubuh Nyi Lurah. Kau pun nampak sangat letih. Tentu telah terjadi sesuatu dengan orang-orang yang sering datang kemari itu." Gelagah Putih tersenyum. Katanya, "Sedikit salah paham. Tetapi semuanya sudah dapat diselesaikan dengan baik." Sukra mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja ia bertanya, "Kapan aku diperkenankan ikut bersama kalian?" Gelagah Putih mengerutkan dahinya. Katanya, "Ikut apa?" Sukra tidak menjawab. Dilontarkan pandangan matanya menembus sela-sela pepohonan yang tumbuh di halaman samping. Sinar matahari yang menyusup di antara dedaunan yang bergerak-gerak di atas tanah yang lembab. Namun Sukra itu pun kemudian bangkit sambil berkata, "Aku berharap bahwa pada suatu saat aku dapat berbuat sesuatu." "Tentu, Sukra," jawab Gelagah Putih. Sukra berpaling memandang Gelagah Putih. Tetapi tidak seperti biasanya, Gelagah Putih nampak bersungguh-sungguh. Bahkan kemudian katanya, "Asal kau bersungguh-sungguh, maka kau akan dapat berbuat sesuatu." Tetapi Sukra itu justru bertanya, "Apakah aku kurang bersungguh-sungguh? Sekarang kau memang bersungguh-sungguh. Tetapi maksudku, bahwa kau akan bertahan untuk waktu yang panjang. Bahkan dari tahun ke tahun. Aku akan bertahan untuk waktu yang lama. Sebelum aku mampu berbuat sesuatu bagi tanah perdikan ini, aku tidak akan berhenti berlatih. Kau harus berdoa untuk itu." Sukra mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun mengangguk-angguk. "Ya, aku akan mencoba untuk itu." Sukra pun kemudian melangkah pergi. Ketika ia sampai di belakang dapur, diraihnya kapak kecilnya untuk membelah kayu bakar. Sementara Gelagah Putih pun kemudian bangkit pula dan melangkah mengitari halaman. Gelagah Putih kemudian telah pergi ke dapur pula. Namun demikian ia sampai di pintu, dilihatnya Ki Jayaraga telah melangkahi telundak pintu itu sambil menjinjing cangkul. "Ki Jayaraga akan pergi kemana?"
Seharusnya tadi pagi-pagi aku membuka pematang untuk mengairi sawah di simpang 4 dekat gumuk kecil itu. Sekarang Ki Jairaga akan pergi ke sawah, bertanya Gelagah Putih. Kasihan tanaman yang menjadi kehausan itu. Tetapi Ki Jairaga tentu masih letih. Ki Jairaga tersenyum. Katanya, aku sudah beristirahat cukup lama. Bukankah di sawah aku tidak akan berbuat apa-apa selain membuka pematang untuk mengalirkan air? Kemudian selanjutnya aku hanya tinggal menungguinya saja. Dari dapur terdengar suara Sekar Mirah. Aku juga sudah minta agar besok saja sawah itu dialiri. Atau barangkali Sukra dapat pergi untuk hari ini. Tetapi Ki Jairaga tersenyum. Katanya, biarlah aku pergi ke sawah. Di rumah aku juga hanya merenung. Bukankah lebih baik aku berada di sawah menunggui air sambil tiduran di gubuk? Gelagah Putih pun tersenyum, sementara Rara Wulan bertanya. Di tengah hari nanti, Ki Jairaga akan pulang atau Sukra harus membawa kiriman ke sawah? Sebelum tengah hari aku akan pulang, jawab Ki Jairaga. Demikianlah, maka Ki Jairaga pun segera berangkat ke sawah sambil memanggul cangkul. Meskipun orang tua itu semalam suntuk tidak tidur dan bahkan telah terlibat dalam pertempuran yang sengit, namun ia masih tetap nampak segar. Setelah mandi, minum minuman hangat, wajah Ki Jairaga itu nampak terang. Meskipun ia tidak dapat menghindari garis-garis umurnya, namun ternyata dukungan wadatnya masih tetap utuh. Demikianlah, seisi rumah itu masih tetap melakukan tugas mereka sehari-hari sebagaimana hari-hari yang lain. Namun Rara Wulan hari itu tidak pergi berbelanja. Selain masih ada persediaan kebutuhan dapur, ia dapat memetik daun kacang panjang, so dan kroto di kebun belakang. Di barak, Agung Sedayu juga melakukan tugas-tugasnya seperti biasa, sehingga tidak ada kesan bahwa semalam suntuk ia tidak tidur, dan bahkan bertempur di tepian Kali Praga. Di sore hari, di saat-saat sebagaimana hari-hari sebelumnya, Agung Sedayu melarikan kudanya pulang. Jika kudanya berlari lebih kencang dari hari-hari yang lain, karena Agung Sedayu masih memikirkan luka-luka di tubuh Sekar Mirah. Nampaknya Sekar Mirah menjadi sedikit manja, sehingga ia menunggu Agung Sedayu pulang untuk mengganti obat-obat yang melekat di tubuhnya. Menjelang senja, maka seisi rumah itu duduk berkumpul di ruang dalam. Minuman hangat masih mengepul. Sambil meneguknya, mereka masih memperbincangkan orang-orang yang mengaku saudara seperguruan Sekar Mirah itu. Apakah aku bersalah, bahwa aku tidak membunuhnya? Bertanya Sekar Mirah tiba-tiba. Tidak, jawab Agung Sedayu. Nyi Duani sudah menyerah. Menurut paugeran para prajurit pun tidak dibenarkan membunuh lawan yang sudah menyerah dan tidak berdaya. Tetapi para prajurit akan menawan lawan-lawannya yang menyerah, desis Sekar Mirah. Tetapi langkahmu sudah benar, sahut Ki Jairaga. Seandainya orang itu mendendam, itu adalah urusannya. Semakin kerdil jiwa seseorang, maka dendam semakin tebal melapisi dinding jantungnya. Namun orang yang hidupnya dibayangi oleh dendam yang tidak berkeputusan, tidak akan pernah merasakan ketenangan. Sekar Mirah termangu-mangu sejenak. Sementara itu Gelagah Putihlah yang berdesis. Tetapi bagaimanapun juga kita tidak boleh mengabaikan dendam yang menyala di hati mereka. Ya. Agung Sedayulah yang menyahut. Kita memang harus selalu berhati-hati. Tetapi betapapun hitamnya hati seseorang, namun tentu masih ada percikan-percikan sinar terang di dalamnya. Seandainya dendam itu menyala di hati, perlakukan yang pernah dialaminya tentu akan mempengaruhinya sikapnya kemudian. Tetapi bagaimana menurut Kakang, sikap Sabalintang? Agaknya hatinya memang sekeras batu. Memang mungkin seorang telah membunuh tunas kata-kata nuraninya sendiri. Tetapi mudah-mudahan Ki Sabalintang pun sempat membuat pertimbangan-pertimbangan yang jernih di hari-hari mendatang. Sebagai pemegang tongkat, maka ia tentu akan berusaha menegakkan wibawanya dengan cara apapun juga. Tetapi Ki Sabalintang telah melihat kenyataan, bahwa Nyi Lurah Agung Sedayu pantas untuk memegang tongkat kepemimpinan dari perguruannya, sahut Ki Jayaraga. Ki Sabalintang akan dapat menghasut saudara-saudara seperguruannya, berkata Gelagah Putih kemudian. Kau yakin, bahwa ia memang saudara seperguruan Sekar Mirah, sehingga ia berhak untuk merencanakan pembangunan kembali perguruan itu, bertanya Agung Sedayu. Gelagah Putih terdiam. Tetapi kepalanya terangguk-angguk kecil. Namun dalam pada itu, Sekar Mirah pun berkata. Tetapi bagaimana tongkat itu dapat jatuh ke tangan Ki Sabalintang, tetap menjadi sebuah pertanyaan.
Ya, itu merupakan satu pekerjaan tersendiri untuk mengetahuinya. Pada suatu saat, aku akan menemui Kakang Untara. Tentu dalam waktu yang tidak terlalu lama. Mumpung tidak ada tugas-tugas berat bagi para prajurit dari pasukan khusus, sehingga aku akan dapat meninggalkannya beberapa hari. Aku ikut bersama Kakang, desis Gelagah Putih pun agak ragu. Agung Sedayu tertawa. Katanya, apakah kau sudah sangat rindu kepada ayahmu? Baiklah kita bicarakan pada saatnya. Tetapi yang penting justru Mbokayu Sekar Mirah. Persoalannya adalah persoalan perguruannya. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian mengangguk sambil berdesis. Ya, sangat penting bagi Mbokayu. Tetapi seandainya aku dapat ikut. Dan aku ditinggal sendiri, desis Rara Wulan. Agung Sedayu tertawa. Sementara itu Sekar Mirah pun tersenyum sambil berkata. Tidak. Tentu tidak, Rara. Bukannya aku menjadi ketakutan. Tetapi rumah ini tentu akan menjadi sepi. Ki Jairaga tentu akan lebih banyak berada di sawah. Sukra lebih senang menunggui peliridannya. Kau tidak akan sendiri, berkata Gelagah Putih kemudian. Mungkin kau juga ingin menempuh sebuah perjalanan, Rara. Sudahlah, potong Agung Sedayu. Kita akan membicarakannya kemudian. Yang penting sekarang, kita harus tetap berhati-hati dimanapun kita berada. Tetapi wajah Rara Wulan sudah terlanjur menjadi buram. Sekar Mirahlah yang kemudian berkata. Nah, Rara. Kita sekarang menyiapkan makan malam. Rara Wulan pun kemudian bangkit pula. Sementara itu, senja pun telah turun. Sukra mulai sibuk menyalakan lampu minyak. Di ruang dalam, di pendapa, dapur gandok, di serambi dan beberapa tempat yang lain. Sedangkan Sekar Mirah dan Rara Wulan mulai menyiapkan makan malam di dapur. Sementara itu, di ruang dalam, Agung Sedayu, Ki Jairaga dan Gelagah Putih masih berbincang tentang sekelompok orang yang mengaku saudara-saudara seperguruan Sekar Mirah itu. Namun berapa saat kemudian, mereka pun telah duduk lagi dalam satu lingkaran, termasuk Sekar Mirah dan Rara Wulan, untuk makan malam. Malam itu seisi rumah itu pun telah tidur dengan nyenyak. Sebenarnya bahwa mereka merasa letih dan mengantuk. Apalagi Sekar Mirah, yang di tubuhnya masih terdapat beberapa buah luka. Sementara itu Gelagah Putih pun masih belum pulih sepenuhnya. Sukra yang mengetahui bahwa seisi rumah itu sedang letih, telah melakukan latihan sendiri tanpa mengganggu Gelagah Putih. Dengan tekun ia mengulangi unsur-unsur gerak yang pernah diajarkan oleh Gelagah Putih. Berulang kali, sehingga keringatnya membasahi seluruh tubuhnya. Sukra itu tidak menghiraukan kawan-kawannya yang memanggilnya untuk bermain sembunyi-sembunyian, ketika bulan naik di atas cakrawala di sebelah timur. Baru menjelang tengah malam Sukra berhenti berlatih. Ketika ia keluar dari sanggar, ia masih mendengar suara kawan-kawannya yang bermain-main. Namun Sukra sudah merasa letih, sehingga ia tidak tertarik lagi untuk ikut bermain. Setelah keringatnya agak kering, Sukra telah pergi ke pakiwan. Membersihkan diri, kemudian pergi ke biliknya. Seperti yang lain pun, Sukra yang letih itu pun telah tidur dengan nyenyaknya. Pagi-pagi benar seisi rumah itu sudah terbangun. Tubuh mereka terasa menjadi semakin segar. Gelagah Putih merasa bahwa segala-galanya sudah menjadi pulih kembali. Sementara luka-luka Sekar Mirah pun sudah menjadi semakin baik. Sedangkan kekuatan Sekar Mirah rasa-rasanya telah menjadi utuh pula. Karena itu, mereka segera melakukan kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya. Seperti biasanya, ketika matahari mulai naik, Agung Sedayu pun telah melarikan kudanya menuju ke barak prajurit dari pasukan khusus Mataram yang ada di tanah perdikan Menoreh. Namun pagi itu Agung Sedayu terkejut. 2 orang lurah prajurit utusan Ki Patih Mandaraka telah berada di baraknya. Agung Sedayu pun kemudian telah menemui mereka di sebuah ruangan yang khusus. Kedua utusan itu ingin berbicara dengan Agung Sedayu tanpa ada orang lain, meskipun mereka para pembantu Agung Sedayu di barak itu. Nampaknya ada sesuatu yang penting, desis Agung Sedayu. Ya. Sedikit penting, jawab salah seorang dari keduanya. Sejenak kemudian, mereka pun telah duduk bertiga di sebuah ruangan yang khusus, sehingga pembicaraan mereka tidak dapat didengarkan oleh siapapun yang tidak berada di dalam ruangan itu. Ki Lurah Agung Sedayu, berkata salah seorang dari kedua orang utusan itu. Ki Lurah dipanggil menghadap Ki Patih Mandaraka.
Apakah ada masalah yang penting bagi pasukan khusus di tanah perdikan ini? Bukan tentang pasukan khusus ini, Ki Lurah. Jadi, tentang apa? Sebaiknya Ki Lurah berbicara langsung dengan Ki Patih. Barangkali kau mendengar serba sedikit persoalan apa yang akan diperintahkan oleh Ki Patih? Aku tidak pasti, Ki Lurah. Tetapi yang aku dengar serba sedikit, adalah kebangkitan sebuah perguruan yang pernah hidup dan besar di zaman kuasa Arya Penangsang di Jipang. Jantung Agung Sedayu berdesis. Sementara utusan itu berkata, sejak Arya Penangsang terbunuh, kemudian Ki Patih Mantahun dan para pengikutnya, perguruan itu seakan-akan telah menjadi pecah dan berserakan. Kini tiba-tiba tercium oleh para petugas sandi, usaha untuk membangkitkan kembali perguruan itu. Ada usaha untuk mengumpulkan murid-murid atau siapapun yang mempunyai kaitan dengan perguruan itu. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Tetapi jantungnya serasa berdebar semakin cepat. Perguruan yang pernah hidup dan besar di zaman kuasa Arya Penangsang di Jipang. Sementara itu, utusan itu pun berkata, tetapi mungkin aku keliru, Ki Lurah. Karena itu sebaiknya Ki Lurah menghadap, dan akan mendapat penjelasan langsung dari Ki Patih Mandaraka. Agung Sedayu mengangguk. Katanya, ya, aku akan segera menghadap. Tetapi apakah Ki Patih tidak memberikan waktu kepadaku, kapan aku harus menghadap? Besok, Ki Lurah. Jika tugas-tugasmu di sini dapat kau tinggal, maka besok Ki Patih menunggumu di Kepatihan. Besok aku akan menghadap Ki Patih di Kepatihan. Terima kasih. Nanti aku akan menyampaikan kesediaan Ki Lurah untuk menghadap besok. Hari itu juga kedua utusan itu kembali ke Mataram. Dalam keterangan mereka yang masih belum dapat dipastikan kebenarannya, mereka mengatakan bahwa orang-orang yang sedang berusaha membangunkan kembali perguruan itu sedang menghubungi orang-orang terpenting dari perguruan mereka. Siapakah yang dimaksud dengan orang-orang terpenting itu? Bertanya Agung Sedayu. Memang tidak begitu jelas. Tetapi para petugas sandi itu mengatakan bahwa ada semacam ciri kepemimpinan dari perguruan itu. Apakah wujud dari ciri itu? Bertanya Agung Sedayu pula. Tongkat baja putih. Debar jantung Agung Sedayu menjadi semakin cepat berdetak di dalam dadanya. Tetapi ia tidak bertanya lebih banyak lagi. Besok ia akan mendengar langsung dari Ki Patih Mandaraka tentang usaha kebangkitan sebuah perguruan. Hari itu Agung Sedayu lebih banyak merenungi keterangan kedua utusan Ki Patih Mandaraka itu. Agung Sedayu hampir yakin bahwa yang dimaksud oleh Ki Patih Mandaraka itu adalah perguruan yang sedang dirintis kebangkitannya oleh Ki Sabalintang. Namun jika itu benar, maka agaknya akan menyangkut Sekar Mirah pula. Sekar Mirah adalah salah seorang di antara mereka yang memiliki tongkat ciri dari perguruan yang mengalir dari Kepatihan Jipang itu. Namun Agung Sedayu masih belum berniat untuk membicarakannya dengan istrinya. Ia ingin berbicara lebih dahulu dengan Ki Patih Mandaraka. Meskipun demikian, Agung Sedayu sudah mulai memikirkan sikap yang sebaiknya diambil oleh Sekar Mirah. Ketika Agung Sedayu kemudian pulang ke rumahnya, maka yang disampaikan kepada Sekar Mirah dan orang-orang seisi rumahnya adalah perintah Ki Patih untuk menghadap. Persoalan apa yang akan dibicarakannya, Kakang? Bertanya Sekar Mirah. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Agung Sedayu menggeleng, katanya. Aku belum tahu, Mirah. Dan besok Kakang akan pergi ke Mataram? Bertanya Sekar Mirah pula. Ya. Agung Sedayu mengangguk. Sendiri? Bertanya Gelagah Putih. Tanya. Ikut apa? Agung Sedayu menggeleng. Katanya. Aku akan pergi bersama dua orang pembantuku. Gelagah Putih mengangguk-angguk kecil. Agaknya ia ingin untuk dapat ikut bersama Agung Sedayu ke Mataram. Tetapi Agung Sedayu memang tidak mengajaknya. Justru karena Gelagah Putih dikenal dengan baik oleh Ki Patih, maka Gelagah Putih tentu akan diperkenankan untuk mendengarkan pembicaraannya dengan Ki Patih itu. Meskipun Gelagah Putih sudah bersikap cukup dewasa, tetapi jika persoalannya benar menyangkut Sekar Mirah, mungkin Gelagah Putih mempunyai sikap sendiri. Selebihnya, Gelagah Putih harus ikut menjaga keselamatan keluarga, jika Ki Sabalintang menjadi kehilangan kendali dan datang kembali ke rumah itu. Di keesokan harinya, Agung Sedayu berangkat ke barak lebih pagi dari kebiasaannya. Ia telah menitipkan rumah dan isinya kepada Ki Jayaraga.
Nampaknya Ki Sabalintang memang seorang yang keras kepala, berkata Agung Sedayu. Baiklah, Ki Lurah, sahut Ki Jayaraga. Kami yang kau tinggal di rumah akan saling menjaga. Demikianlah, Sekar Mirah, Ki Jayaraga, Gelagah Putih dan Rara Wulan telah melepaskan Agung Sedayu di regol halaman. Sukra pun ikut pula bersama mereka, justru berdiri di paling depan. Agung Sedayu sempat menepuk bahu anak itu sambil berkata, "Jangan terlalu banyak bermain di sungai, Sukra. Nanti kulitmu menjadi bersisik." Sukra tidak menjawab. Gelagah Putihlah yang kemudian berkata, "Sukra sudah memberikan peliridannya kepada kawannya. Tidak aku berikan kepada kawanku." Sukra ternyata telah membantah. "Jadi," bertanya Gelagah Putih, "aku hanya meminjamkannya untuk waktu yang tidak terbatas." Gelagah Putih tertawa. Katanya, "Ya, dipinjamkan kepada kawannya untuk waktu yang tidak terbatas." Sejenak kemudian, Agung Sedayu pun telah meninggalkan regol rumahnya menuju ke barak. Dari baraknya, Agung Sedayu akan langsung pergi ke Mataram. Di sepanjang jalan Agung Sedayu sempat merenungi persoalan yang akan dihadapinya, jika benar apa yang dikatakan oleh kedua utusan Ki Patih Mandaraka. "Tetapi kenapa aku yang dipanggil oleh Ki Patih?" bertanya Agung Sedayu kepada diri sendiri. Agung Sedayu tidak tahu jawabnya. Tetapi hal itu sangat menggelisahkannya. Kenapa Ki Patih Mandaraka tidak memanggil kakaknya, Untara, yang memimpin sebuah pasukan yang besar di Jati Anom? Tidak pula para senapati yang lain, yang pangkat dan kedudukannya lebih tinggi dari sekedar seorang lurah prajurit. Untaralah yang pernah menghancurkan sisa-sisa pasukan Jipang di sekitar Jati Anom, yang dipimpin oleh seorang perwira Jipang yang tangguh, Tohpati yang juga bergelar Macan Kepatihan. Salah seorang dari mereka yang memiliki tongkat kepemimpinan dari perguruan yang besar. Yang diturunkan antara lain oleh seorang yang ilmunya jarang ada duanya. Ki Patih Mantahun dari Jipang, pada saat Arya Penangsang berkuasa. Namun debar di jantung Agung Sedayu itu menjadi semakin cepat berdentang di dadanya. Seorang lagi yang memiliki tongkat kepemimpinan adalah saudara muda seperguruan Ki Patih Mantahun, yang bernama Ki Sumangkar. Sedangkan tongkat itu kemudian berada di tangan murid Ki Sumangkar itu. Sekar Mirah. Apakah Ki Patih Mandaraka mengetahui bahwa istriku adalah salah seorang dari mereka yang mewarisi ilmu dari perguruan yang telah pecah, dan yang kemudian akan dibangkitkan lagi itu? Namun Agung Sedayu akan dapat menceritakan apa yang baru saja dialami oleh Sekar Mirah. Perang tanding melawan seorang perempuan yang bernama Nyi Duani. Seorang yang ingin merebut tongkat baja putih itu dari tangan Sekar Mirah. Sudah tentu bahwa dengan sepasang tongkat baja putih di tangan Ki Sabalintang dan Nyi Duani, mereka akan lebih mudah mempengaruhi orang-orang yang merasa dirinya terkait oleh perguruan yang telah pernah pecah berserakan itu sepeninggal Ki Patih Mantahun. Tetapi Agung Sedayu tidak berangan-angan lebih banyak lagi. Di hadapannya adalah gerbang barak pasukan khusus prajurit Mataram yang berada di tanah perdikan Menoreh. Sejenak kemudian, Agung Sedayu pun telah berada di dalam baraknya. Dua orang prajurit pilihan yang ditunjuknya telah siap pula untuk berangkat ke Mataram bersama dengan Agung Sedayu, yang mendapat perintah untuk menghadap Ki Patih Mandaraka. Lintang dan Nyi Duani, mereka akan lebih mudah mempengaruhi orang-orang yang merasa dirinya terkait oleh perguruan yang telah pernah pecah berserakan itu sepeninggal Ki Patih Mantahun. Setelah memberikan beberapa pesan kepada seorang yang dipercaya untuk mewakilinya selama Agung Sedayu pergi, maka ia pun segera bersiap untuk berangkat. "Menurut rencana, kami akan pulang hari ini," berkata Agung Sedayu kepada pembantunya yang dipercayanya mewakilinya memimpin isi barak itu. "Tetapi segala sesuatunya tergantung pada keadaan. Jika diperlukan, maka aku akan bermalam di Mataram." Demikianlah, sejenak kemudian, selagi panas matahari belum menggatalkan kulit, Agung Sedayu telah memacu kudanya bersama dua orang pengawalnya menuju ke Mataram. Beberapa saat lamanya mereka menyusuri jalan-jalan di tanah perdikan Menoreh. Sinar matahari pagi memang agak menyilaukan mata mereka, karena mereka berkuda ke arah timur. Ketika mereka sampai di tepian, ternyata beberapa buah rakit telah hilir mudik membawa orang-orang yang menyeberang dari barat ke timur, dan dari timur ke barat. Beberapa orang di antara mereka menuntun kuda beban yang membawa hasil bumi mereka ke pasar. Yang lain membawa hasil kerajinan tangan. Agung Sedayu dan kedua orang pengawalnya harus menunggu beberapa saat lamanya, sebelum mereka mendapat kesempatan untuk naik ke atas sebuah rakit,
yang baru mendarat di sisi barat serta menurunkan penumpangnya. Demikian mereka sampai di seberang sebelah timur, maka mereka pun segera melanjutkan perjalanan mereka. Kuda-kuda mereka pun segera berlari pula langsung menuju ke Mataram. Kita langsung pergi ke Kepatihan, berkata Agung Sedayu, demikian mereka memasuki pintu gerbang kota. Sementara itu, matahari sudah menjadi semakin tinggi. Jalan-jalan nampak ramai. Orang berlalu lalang, sementara 1-2 orang berkuda lewat. Mereka melintas dengan kecepatan yang terkendali. Apalagi di jalan-jalan simpang. Meskipun demikian, ada juga 1-2 orang yang berkuda tanpa menghiraukan keselamatan orang lain, dengan melarikan kuda mereka kencang-kencang meskipun di jalan yang terhitung ramai. Dalam pada itu, Agung Sedayu dan kedua orang pengawalnya itu pun langsung menuju ke Kepatihan. Mereka berhenti di pintu gerbang dan berloncatan turun. Kemudian mereka menuntun kuda mereka memasuki halaman. 2 orang prajurit yang bertugas menghentikan mereka. Namun ketika mereka melihat bahwa orang itu adalah Ki Lurah Agung Sedayu dan pengawalnya, maka prajurit itu pun segera mempersilakannya masuk. Seorang lurah prajurit yang berada di Serambi Gandok sebelah barat mempersilakan Agung Sedayu dan kedua orang pengawalnya duduk menunggu. Lurah itu akan menyampaikan kepada Kipati bahwa Ki Lurah Agung Sedayu telah datang. Sejenak kemudian Agung Sedayu pun telah diterima oleh Kipati di Serambi samping, menghadap ke longkangan di belakang pintu Seketheng. Sementara itu 2 orang prajurit yang mengawalnya menunggu di Serambi, tempat para prajurit bertugas. Dengan nada dalam Kipati itu pun berkata, "Sudah agak lama kita tidak bertemu, Ki Lurah." Ki Lurah Agung Sedayu mengangguk hormat sambil menyahut, "Ya, Kipati. Sudah agak lama aku tidak menghadap Kipati." "Kau tentu sibuk, Agung Sedayu. Aku telah mendengar laporan bahwa kau sedang berusaha meningkatkan kemampuan prajurit-prajuritmu. Bahkan ada beberapa orang yang kau tilik secara pribadi, sehingga mereka akan menjadi prajurit pilihan. Bukankah itu memang tugasku, Kipati?" Kipati Mandaraka tersenyum. Katanya, "Nah, kali ini ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu, Ki Lurah." Agung Sedayu termangu-mangu. Namun kemudian ia pun mengangguk hormat pula sambil berdesis. "Ya, Kipati." Kipati Mandaraka menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Barangkali kau juga sudah mendengar Agung Sedayu, bahwa para petugas sandi telah mencium adanya satu usaha untuk menghimpun kembali sebuah perguruan yang telah pecah, bersamaan dengan terbunuhnya Kipatih Mantahun dari Jipang, dan kemudian disusul oleh seorang senapati Jipang yang pilih tanding. Tohpati yang bergelar Macan Kepatihan. 2 orang utusan Kipatih telah menyinggungnya, meskipun hanya sekilas. Karena menurut keterangan mereka, mereka pun belum tahu secara pasti, apa yang telah terjadi dengan perguruan itu. Ya. Demikian aku mendengar laporan tentang usaha itu, maka aku pun segera memanggilmu." "Ya, Kipati. Perintah apakah yang harus aku lakukan?" "Aku belum akan memberikan perintah apa-apa, Agung Sedayu. Aku baru akan membicarakan persoalannya." Agung Sedayu mengangguk hormat pula. "Ki Lurah," berkata Kipatih Mandaraka kemudian. "Menurut laporan para petugas sandi, perguruan Kedung Jati yang besar itu akan bangkit kembali. Meskipun Kipatih Mantahun dan saudara seperguruannya, Ki Sumangkar, sudah tidak ada, tetapi berapa orang murid dari perguruan itu merasa terpanggil untuk menyusun kembali perguruan Kedung Jati. Sebuah perguruan yang telah pecah, bersamaan dengan terbunuhnya Kipatih Mantahun dari Jipang, dan kemudian disusul oleh seorang senapati Jipang yang pilih tanding. Tohpati yang bergelar Macan Kepatihan." Agung Sedayu tidak menjawab. Kepalanya tertunduk, sementara jantungnya menjadi berdebaran. "Ki Lurah, sebaiknya aku berkata berterus terang. Aku sudah tahu bahwa pada perguruan itu terdapat ciri kepemimpinan, yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap mereka yang merasa terkait dan berkepentingan dengan perguruan itu." Jantung Agung Sedayu menjadi semakin berdebaran. Sementara Kipati berkata selanjutnya, "Dan aku pun telah mengetahui bahwa salah seorang dari mereka yang memiliki tongkat kepemimpinan dari perguruan Kedung Jati itu, adalah istri Ki Lurah." Agung Sedayu memang tidak ingin menyembunyikan kenyataan itu. Karena itu, maka Agung Sedayu pun berkata, "Ya, ciri kepemimpinan perguruan Kedung Jati berupa tongkat itu diterimanya dari gurunya, Ki Sumangkar, saudara seperguruan Kipatih Mantahun. Karena itu Ki Lurah,
maka aku ingin membicarakan persoalan ini dengan Ki Lurah, sebelum aku mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu. Panembahan Senapati pun sependapat, bahwa aku harus berbicara dengan Ki Lurah lebih dahulu. Jika sebelum aku mendapat penjelasan dari Ki Lurah ada orang lain yang mendapat tugas untuk menyelesaikan persoalan ini, aku takut terjadi salah paham dengan istri Ki Lurah. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, Ki Patih, memang pernah terjadi sesuatu dengan istriku sehubungan dengan rencana beberapa orang untuk menghimpun dan membangunkan kembali perguruan Kedung Jati itu. Apa yang pernah terjadi, Ki Lurah? Agung Sedayu pun kemudian menceritakan apa yang pernah terjadi dengan istrinya. Kedatangan beberapa orang yang ingin menyeretnya ke dalam satu pertemuan untuk menyusun kembali perguruan Kedung Jati itu. Agung Sedayu pun telah menceritakan bahwa justru telah terjadi perang tanding antara istrinya dan Nyi Duani. Bahkan dalam perang tanding itu kemudian telah terjadi persoalan baru, sehingga perang tanding itu pun akhirnya menjadi meluas. Seorang di antara orang-orang yang mendatangi istrinya itu telah terbunuh. Ki Patih mendengarkan laporan Agung Sedayu dengan sungguh-sungguh. Namun kemudian ia pun bertanya, jika pertemuan itu diselenggarakan di Tanah Perdikan, apakah Nyi Lurah bersedia untuk menjadi salah seorang pemimpin dari susunan perguruan yang bangkit kembali itu? Jika pertemuan itu dilakukan di Tanah Perdikan, serta istriku mampu menanamkan pengaruhnya, maka ia akan dapat memberikan arah kepada perguruan yang baru itu. Namun ternyata maksud mereka tidak demikian, berkata Ki Patih. Mereka justru ingin mengambil tongkat itu dari tangan istrimu. Ya, Ki Patih. Ki Lurah Agung Sedayu, berkata Ki Patih kemudian. Biarlah aku melengkapi keteranganku. Menurut pendengaran para petugas sandi, kebangkitan perguruan Kedung Jati itu bukan sekedar kebangkitan sebuah perguruan. Maksud Ki Patih? Sebagian besar dari penggeraknya adalah mereka yang menganggap bahwa Panembahan Senapati tidak berhak memimpin Mataram yang tumbuh semakin besar. Jantung Agung Sedayu berdebar semakin cepat. Namun Ki Patih Mandaraka itu pun berkata, tetapi aku yakin bahwa di antara mereka tidak termasuk Nyi Lurah Agung Sedayu. Aku percaya akan kesetiaan keluarga Ki Lurah. Agung Sedayu tidak menyahut. Kepalanya yang tunduk menjadi semakin tunduk. Ki Lurah, berkata Ki Patih Mandaraka. Justru karena Nyi Lurah termasuk salah seorang dari mereka yang memiliki tongkat kepemimpinan dari perguruan Kedung Jati itu, maka aku akan minta kepadamu untuk menelusuri rencana kebangkitan dari perguruan itu. Kami akan melakukan sejauh kemampuan kami, Ki Patih. Sayang, bahwa benturan itu sudah terjadi pada langkah pertama dari rencana itu. Mungkin orang yang menamakan diri Sabalintang itu tidak akan menghubungi istrimu kembali. Dendamnya masih menyala di hatinya. Ya. Jika orang itu datang, tentu untuk mencari kesempatan membalas dendam. Bukan untuk berbicara tentang rencana-rencana yang akan dilakukannya. Meskipun demikian, Ki Patih, jika Ki Patih memang memerintahkan kepada kami, maka kami akan berusaha. Meskipun kami tidak memastikan diri untuk dapat menguak sampai tuntas, namun setidak-tidaknya keterangan-keterangan yang kami dapatkan, akan melengkapi laporan para petugas sandi. Ki Patih mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, tetapi mungkin terjadi bahwa penelusuran para petugas sandi akan sampai juga kepada Nyi Lurah Agung Sedayu. Karena itu, maka pada saatnya aku ingin mengatur agar tidak terjadi salah paham antara petugas sandi dengan Nyi Lurah Agung Sedayu. Aku percaya bahwa Ki Lurah akan dapat mengendalikan Nyi Lurah. Bukan saja karena Ki Lurah memiliki kelebihan dari Nyi Lurah, sehingga Nyi Lurah tidak berani bergerak. Tetapi lebih dari itu, Ki Lurah dapat mengendalikan Nyi Lurah dari segi keyakinan, bahwa usaha untuk membangkitkan kembali perguruan itu dengan tujuan menentang usaha Mataram untuk mempersatukan daerah yang luas di tanah ini, adalah satu langkah yang salah. Agung Sedayu mengangguk hormat. Ia sadar, bagaimanapun juga ada kecurigaan Ki Patih terhadap istrinya, sehingga Ki Patih telah membebankan tugas kepadanya untuk mengendalikan Sekar Mirah. Dengan nada dalam Agung Sedayu itu pun berkata, Ki Patih, aku akan berusaha sejauh dapat aku lakukan untuk mengendalikan Sekar Mirah. Tetapi peristiwa yang terjadi kemarin malam itu pun satu pertanda, bahwa Sekar Mirah tidak mudah untuk dapat dibujuk dan kemudian diperalat mereka. Bahkan mungkin mereka memperhitungkan kemungkinan untuk menyingkirkan Sekar Mirah, kemudian menguasai tongkat baja putihnya. Ya.
Menurut ceritamu, agaknya mereka memang berniat demikian. Tetapi setelah usaha itu gagal, mungkin mereka akan mempergunakan cara lain. Mereka akan dapat memakai cara yang lebih halus dari sebuah perang tanding. Agung Sedayu mengangguk. Katanya, kemungkinan itu memang ada Ki Patih. Namun aku berjanji untuk mengendalikannya. Nah, Agung Sedayu. Hal inilah yang ingin aku sampaikan kepadamu. Pada waktu yang tidak terlalu lama, aku akan memanggilmu lagi. Kita akan berbicara dengan para petugas sandi, agar tidak terjadi kesalahpahaman itu. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kami menunggu perintah, Ki Patih. Istriku akan melakukan apa saja, serta bekerja bersama para petugas sandi. Bahkan seluruh keluargaku. Jika benar ada usaha untuk mengguncang kekuasaan Mataram, maka adalah tugas kami untuk melawan. Ki Patih tersenyum. Katanya, sudah banyak yang kau lakukan bagi Mataram, Agung Sedayu. Panembahan Senapati pun mengenalmu sejak masa mudanya. Karena itu, maka aku dan Panembahan Senapati tidak mempunyai alasan untuk tidak mempercayaimu. Agung Sedayu mengangguk hormat sambil menyahut. Terima kasih, Ki Patih. Aku akan menjunjung tinggi kepercayaan ini. Tentu saja dalam batas-batas kemampuanku. Kau juga adik seorang senapati pilihan yang memimpin sebuah pasukan yang besar di Jati Anom. Itu dapat menambah keyakinan kami bahwa kau tidak akan pernah bergeser dari garis perjuanganmu. Agung Sedayu tidak menjawab. Namun terasa betapa ia masih harus berpegangan nama kakaknya untuk mendapat kepercayaan dari Ki Patih Mandaraka, meskipun ia sudah berbuat apa saja bagi Mataram. Tetapi Agung Sedayu tidak menjadi sakit hati. Ia tidak dapat menyingkir dari kenyataan bahwa istrinya adalah salah seorang murid dari perguruan yang pernah berkiblat pada Kadipaten Jipang semasa Arya Penangsang berkuasa. Nampaknya permusuhan yang saat itu menyala antara Jipang dan Pajang, asapnya masih saja mengepul untuk waktu yang panjang, hingga pusat pemerintahan telah berpindah dari Pajang ke Mataram. Dalam pada itu, Ki Patih pun kemudian berkata, baiklah, Agung Sedayu. Kau sudah mendapat gambaran dari persoalan yang sedang kita hadapi. Sebenarnya kita berharap bahwa setelah peristiwa Pati, Mataram akan dapat menjadi tenang. Tetapi tiba-tiba saja ada persoalan yang menggelitik, yang tidak dapat kita abaikan. Agung Sedayu hanya dapat mengangguk dan mengiyakan. Katanya, mudah-mudahan kita akan segera dapat mengatasinya, Ki Patih. Selama ini Mataram sudah berhasil mengatasi persoalan-persoalan rumit yang dihadapinya. Mudah-mudahan persoalan yang timbul ini tidak lebih berat dari yang pernah dihadapi Mataram sebelumnya. Ki Patih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, ya, agaknya persoalan ini memang tidak seberat yang pernah kita hadapi. Tetapi justru karena sifatnya yang berbeda, maka kita pun harus mempunyai cara yang berbeda pula untuk menghadapinya. Ya, Ki Patih. Yang kita hadapi sekarang adalah lawan di bawah permukaan. Kita tidak segera dapat melihat siapakah lawan kita dan di mana mereka berada. Dari mana mereka akan menyerang, serta sasaran yang manakah yang mereka pilih. Ya, Ki Patih. Meskipun demikian, kita yakin bahwa kita akan dapat mengatasi persoalan ini. Bahkan kita berharap bahwa persoalan ini tidak mengguncang ketenangan tata kehidupan Mataram yang sudah semakin mapan. Ya, Ki Patih. Agung Sedayu mengangguk dalam-dalam. Baiklah, Agung Sedayu, berkata Ki Patih. Persoalan kita sudah selesai untuk kali ini. Tetapi aku akan memanggilmu lagi pada kesempatan yang lain. Aku pun minta agar kau dapat memberikan laporan yang ada hubungannya dengan usaha kebangkitan perguruan Kedung Jati itu. Setiap keterangan akan dapat menambah bahan untuk mencari pemecahannya. Ya, Ki Patih. Namun untuk sementara, persoalan ini masih merupakan persoalan yang sangat terbatas. Hanya pembantu-pembantuku yang terpercaya yang mendengarnya, termasuk kedua orang utusanku yang memanggilmu kemarin. Kau pun harus ikut menjaga, agar persoalan ini tidak tersebar. Jika usaha kita untuk mengikuti jejak mereka dapat mereka ketahui, maka mereka akan menjadi semakin berhati-hati. Baik, Ki Patih, aku akan menjaga bahwa hal ini tidak akan menebar sampai keluar lingkungan keluargaku. Terima kasih. Mudah-mudahan kita tidak mengalami kesulitan untuk menangani persoalan ini. Ki Patih, berkata Agung Sedayu kemudian.
Aku mohon izin agar keluargaku diperkenankan untuk ikut menelusuri jejak mereka yang berusaha membangkitkan kembali perguruan yang pernah besar di bawah kepemimpinan Ki Patih Mantahun, serta Tohpati yang bergelar macan kepatihan itu. Aku tidak berkeberatan. Agung Sedayu. Tetapi tidak sejak sekarang. Sudah aku katakan bahwa aku akan memanggil beberapa orang pemimpin dari prajurit Sandi. Aku ingin membicarakan apa yang sebaiknya kita lakukan, agar tidak terjadi salah paham. Agung Sedayu mengangguk sambil menyahut. Ya, Ki Patih. Nah, aku kira tidak ada lagi yang harus kita bicarakan hari ini, Agung Sedayu. Namun kau tidak perlu tergesa-gesa pulang. Masih ada waktu untuk berbicara tentang hal-hal yang lain. Sementara itu, biarlah disuguhkan hidangan bagimu. Terima kasih, Ki Patih. Biarlah aku duduk di luar. Aku datang bersama 2 orang prajuritku. Di mana mereka sekarang? Di luar, Ki Patih. Bersama para prajurit yang bertugas. Baiklah. Tetapi jangan pulang dulu. Bukankah masih banyak waktu? Ya, Ki Patih. Kenapa tidak kau ajak Gelagah Putih? Pada kesempatan lain aku akan membawanya. Agung Sedayu pun kemudian mohon diri untuk berada di luar bersama para pengawalnya. Namun Ki Patih itu pun berkata, nanti, kalau kau akan kembali ke Tanah Perdikan, aku masih akan memberikan beberapa pesan kepadamu. Ya, Ki Patih, jawab Agung Sedayu. Aku akan menghadap Panembahan Senapati sebentar, meskipun tidak ada pasowanan hari ini. Ya, Ki Patih. Sejenak kemudian, Agung Sedayu pun sudah berada di tempat para prajurit yang sedang bertugas. Kedua orang pengawalnya juga berada di tempat itu, ramai berbincang dengan para prajurit yang ada di serambi itu. Beberapa saat kemudian, para pelayan di Kepatihan telah menghidangkan minuman hangat dan makanan bagi Agung Sedayu dan kedua orang pengawalnya. Silahkan, berkata lurah prajurit yang bertugas. Itu minuman kami sudah hampir habis. Selagi Agung Sedayu dan kedua orang pengawalnya meneguk minuman, maka Ki Patih yang duduk di punggung kudanya melintas di halaman, diiringi oleh 2 orang pengawalnya. Namun kuda itu berhenti sejenak. Tangan Ki Patih itu pun kemudian melambai memanggil Agung Sedayu. Dengan tergesa-gesa Agung Sedayu pun berlari-lari kecil mendekat. Kau tidak usah menunggu aku. Jika kau akan kembali ke Tanah Perdikan, aku mengucapkan selamat jalan. Terima kasih, Ki Patih, sahut Agung Sedayu sambil membungkuk hormat. Ki Patih terdiam sejenak. Namun kemudian katanya, kita akan berbicara lagi beberapa hari mendatang. Kau dapat membicarakan dengan istrimu lebih dahulu, apa yang sebaiknya kalian lakukan. Baik, Ki Patih. Terima kasih atas kedatanganmu, Ki Lurah. Agung Sedayu membungkuk hormat sambil berdesis. Kami yang di Tanah Perdikan menoreh selalu menunggu perintah. Ki Patih Mandaraka itu pun tersenyum. Kudanya pun kemudian bergerak, sementara Ki Patih berkata, aku hanya ingin kau duduk, minum minuman hangat dan makan makanan yang sudah disiapkan. Tidak ada pesan apa-apa lagi, Ki Lurah. Agung Sedayu mengerutkan dahinya. Namun sambil tersenyum ia menyahut. Terima kasih, Ki Patih. Kami sudah minum minuman hangat dan makan makanan yang dihidangkan kepada kami, sampai habis. Ki Patih Mandaraka pun tertawa. Sementara itu digerakkannya kendali kudanya, sehingga kudanya pun berjalan semakin cepat menyusup regol Kepatihan dan turun ke jalan. Bersambung ke bab 448. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.